Allah itu roh. Jadi kenapa kok bisa kalian salib? Allah roh. Allah Bapa itu roh. Jadi kalian salib roh. Apa sama kalian? Masa logika kalian tentukan sendiri? Begini Bang, Yang tadi, sedangkan rupanya pun nggak pernah kalian lihat. Tapi di situ disalib. ya sudah. Kalau Allah begitu Bapa saya itu setuju Bang. Sudah enggak apa-apa, saya setuju. Mana? Udah. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum bismillah yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantamnya herder-herdernya Edis ya, dan juga ada Wanes dan pokoknya campur aduk ya, yang dimana mereka ini baku hantam sesama mereka. Dan kalaupun ada umat Islam yang konon katanya murtad, itu menjadi orang bodoh, menjadi orang yang paling bodoh di muka bumi. Orang-orang Kristen yang dari semenjak lahir saja mereka bingung siapa Tuhan mereka ya, ini yang tadinya bukan Kristen mau menjadi Kristen ini, itu menjadi sebuah kebodohan. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Diajar saya, setelah diajar saya bertanya, iya kan? Karena pertanyaan saya dia siap. Karena setelah dia salah jawab, langsung saya to the point. Kamu ajaran ini, pengajar ini, hati-hati kalau sama saya. Saya itu diajar, saya siap. Tapi setelah saya bertanya, itu hati-hati. Pertanyaan saya orang sudah tahu, pertanyaan saya banyak menjebak. Jadi hati-hati dengan pertanyaan saya. Orang sudah tahu bom-bom dari dulu. Saya punya pertanyaan itu menjebak. Seperti kadrun kan, kemarin waktu saya diskusi sama Suma, beleng-beleng kan. Cuma saya dikasih turun karena itulah. Karena ya berpihak toh. Pertanyaan saya itu suka menjebak. Karena itulah, saya punya orang begitu. Kalau anak-anak Tuhan yang bertanya sama saya nggak pernah menjebak, karena mereka ingin tahu, ingin belajar. Wajarlah, pengetahuan saya berikan kepada orang yang ingin mengetahui. Teman-teman tolong ya di lap-lap oren ya, biar kita absen, biar banyak orang yang nonton ya. Bom-bom tukang mamon. Kalian bilang saya tukang mamon, kah, terserah. Yang penting saya menyampaikan firman Tuhan. Cuma saya kasih tahu saja, saya sudah kasih kode alam berapa kali. Kalian begini, ya sudah. Nanti besok yang kedua kali kode alam itu, kalian jangan di sini datang bicara minta doa ya. Minta doa sama kami pendeta saja. Saya cuma kasih tahu saja. Firman Tuhan itu kan saya udah bilang berapa kali, siapa yang menghina firman Tuhan akan mati. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Jadi jangan kau salah mengajar tentang kristologi, soteriologi. Jangan salah mengajar. Itu primer. Kalau kau mau mengajar tentang Yudas, kau mau itu sekolah, pemahaman lah. Tidak ada orang percaya Yudas masuk neraka, kita masuk surga. Tidak ada orang percaya Yudas masuk surga, kita masuk surga. Nggak ada itu. Yang kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti masuk surga. Amin. Itu yang kita itu. Nggak ada masalah. Daud jatuh dalam dosa, punya istri sampai 7. Salomo punya istri sampai 1000. Salomo begini, Salomo begini. Nggak ada itu. Nggak ada urusan di situ, teman-teman. Itu sekunder. Yang primer ini kita berbicara tentang ketuhanan Yesus, atau tentang keselamatan, soteriologi, atau kristologi. Itu yang penting. Pahami ya, pahami, tolong pahami pengajaran. Saya bukan mau mengetes orang, tapi saya ingin tahu, saya ini mewakili orang-orang yang bertanya. Bang, orang ini kami puas bang, kami senang dia berdebat. Bagus sekali bang. Tapi menurut abang pengajaran ini berbeda dengan Pak Bom ajar.
Berbeda dengan pendeta-pendeta lain mengajar. Nah, itu tantangannya saya. Saya mewakili orang. Contoh kalau di DPR, betul nggak? Kita mewakili orang-orang yang pilih kita sehingga kita duduk di anggota dewan. Betul kan? Iya toh? Jadi saya mewakili orang itu. Nah, sekarang saya mewakili. Jangan kau bilang saya mulut besar. Kamu saja yang takut saya baru. Ini kan orang-orang, saya tanya orang-orang, yang dukung saya, yang di YouTube ketik 1, yang di TikTok ketik 1. Coba saya mau lihat. Berarti kalian, saya mewakili kalian. Betul nggak? Ketik 1, teman-teman. Berarti kalian adalah orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Biar saya maju sajalah. Ya toh, kalian kan selama ini saya mengajar tentang Allah Tritunggal. Tentang jauh dari pemahaman-pemahaman dokitisme, apolorianisme, arianisme. Semua yang saya ajarkan itu modalisme. Saya jauhkan dari situ. Marcion, semua itu. Nah gitu teman-teman. Saya maunya kalian, selama ini kan saya mengajarkan itu kan kalian sudah paham. Makanya saya mewakili kalian. Karena Pak Bobung punya pengajaran kok beda dengan dia. Makanya saya harus sampaikan sama dia. Tapi saya minta klarifikasi. Jangan bilang saya cari koin. Nah kau juga cari koin kok. Tapi saya nggak pernah bilang cari koin untuk apa kok. Nah, kita panggil guru dulu. Guru juga nih. Guru satu di bawah nih. Tapi kayaknya dia juga barak apa. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak paham dengan saya ya sudah nggak apa-apa lah. Mau marah saya ya sudahlah nggak apa-apa lah. Di YouTube banyak sekali semua satu rame sekali di YouTube Di TikTok sudah berapa? Wah berarti di TikTok ini sedikit sekali nih. Di TikTok cuma berapa? Cuma 40. Yang di YouTube luar biasa. Itu. satu batang 2 biji. Kadrun. Sudah teman-teman Islam naik sini lah. Ya, nanti saya jelaskan Tuhan itu tentang apa, Kurios itu apa, tentang Mesiasnya. Itu gelar Tuhan, makanya Yesus itu pada waktu Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ini saya kasih jelaskan di sini, perhatikan. Ya Tuhanku, ya Allahku. Nih. Ya, teman-teman ya. Ya Tuhanku, ini ya. Firman Allah telah menjadi manusia. Ya Allahku. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, oke? Nih, firman Allah warna merah ini, oke? Ini. Ya Tuhanku, Mesias kemanusiaan Yesus ini. Ya Allahku. Yesus adalah firman Allah, oke? Jadi gitu teman-teman. Dia mempunyai dua natur. Oke? Jadi Yesus adalah benar-benar manusia, dia benar-benar dia Allah. Karena dia adalah firman Allah. Oke? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sampai di situ paham ya teman-teman ya. Jadi kita harus pahami itu. Jangan kita mau bilang apa namanya jadi pengajar odong-odong. Ya, kok kabur ya? Aduh, kok begini kabur ya? Kayak gini, dia kamera ini ya. Oke. Pada mulanya adalah firman. Oke. Mau bahasa Yunaninya lagi. NRK, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theon, en hologos. Pada mulanya adalah firman. Dia Allah, ya dia Allah, ini hakikat ini, oke? Jangan kalian bilang Bapa Tuhan, firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Kata Tuhan itu tuh apa? Berarti Tuhan ada 3. Berarti ini terpisah. Tidak satu hakikat Allah. Ya. Berarti hakikatnya tidak ada hakikat. Aduh, kenapa nih baku hantam ini ya kameranya ya? Sorry ya. Kayaknya saya punya handphone ini, dia punya kamera, nggak bisa baku hantam dengan layar laptop. Bisa toh, bisa lihat begini, bisa ya? Meskipun kecil bisa kelihatan toh? Bisa ya? Jadi berbicara tentang Allah, Allah itu Elohim.
Elohim jamak, ya jamak, bukan tunggal. Jamak. Allah itu satu, tunggal, tapi dia jamak karena Elohim. Oke? Elohim. Itu yang kita panggil Bapa. Dia satu apa? Hakikatnya ini. Allah, ya. Satu. Tapi dia bukan tunggal, tidak punya firman dan roh. Oke, paham situ ya? Teman-teman ya. Itu belajar Tritunggal. Ah, ini Fatimah sudah masuk. Oh, Munir. Ah, ini mantap nih kalau ada Islam. Oke, Safes, saya kasih turun dulu ya. Safes ya. Oke, makasih Pak Bombo. Lah ya. Oke, tunggu aja di bawah ya. Tulis berkati lah. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ini teguran nih dari gua nih. Bukan gini. Sebentar. Iya, oke, aku salah, aku minta maaf. Ya, apapun itu, ini sebagai Sebentar kok, teman yang aku- baik, kita Ya, menyampaikan gantian. apa yang bisa kita sampaikan ke Yuli. Masalahnya begini kok, ya kalau aku salah ya sorry ya teman-teman ya. Semua ada reaksi. Nah contoh tuh Elia tidak sepakat dengan yang namanya Edis, tapi Elia punya cara yang tepat gitu loh teman-teman. Semua punya. Betul. etika. Kita menyalahkan RK caranya tidak tepat. Sebentar Setuju? kok, aku ngomong dulu, dipotong-potong jadi aku lupa deh jadinya kan ngomong apa, aku dipotong-potong terus. Ya lah, lanjutlah kok. Lanjut. Saya kan cuma bilang Lupa aku betul. ngomong apa. Kepotong. Lanjut Enggak, lah, ini loh lanjut lah. teman-teman. Teman-teman yang di Komal ini ya. Elia tuh enggak sepakat. Terus apakah saya marah-marah sama Elia? Enggak. Caranya penyampaiannya itu loh teman-teman. Cara penyampaiannya itu loh. Coba dibikin yang baik dan elegan gitu loh. Saya enggak pernah menyalahkan kalau kemarin itu RK waktu naik di Komal saya itu saya sudah doakan dan lain-lain supaya berhenti gitu kan. Kok jadi menyinggung kemana-mana, melebar kemana-mana ya. Edis juga sampai biasnya Edis juga sudah kita naik, sudah manusia merendahkan begitu. hati, Kak Yuli sudah boleh, tenang. Kak Yuli, Ini ngomong terus. Kak Yuli boleh nanya. Apa? Itu tadi Bang RK bilang, Silakan. Aku dengarnya dari Pak Bom sih sebenarnya. Pak Bom tuh bilang gini, itu parah sekali memang kayak kenapa data keluarga RK harus disebar-sebar gitu. Memang ada yang spill datanya Bang RK atau gimana? Aku ngapain spill-spill keluarga orang? Aku Ya. prinsipku kalau enggak, aku punya Enggak, prinsip itu teman-teman. Siapa yang ngomong? Itu Pak Bom bilang Ada yang ngomong nama tadi Yuli? aku dengar di room dia. Enggak, dia nyebut nama Yuli enggak? dikonfirmasi juga sama Bang RK tadi di roomnya bahwa waktu ada Kak Agatha naik tadi dia bilang foto keluargaku di spill, dia bilang gitu. Iya, tapi teman-teman Terus semua Bang yang RK nonton- bilang kalau nyenggol aku aja nggak apa-apa, ini masalahnya sudah sampai ke keluarga aku katanya gitu. Gini Gia. Orang yang nonton Komal saya itu bukan hanya 1-2 orang, ratusan orang yang nonton Gia. Mereka juga bisa cek kok apakah ada saya nge-spill. Saya bukan tipikal orang yang suka spill alamat. Enggak, ngapain. Saya kalau urusan person. Enggak pernah saya mengganggu keluarga orang, enggak pernah. Cukup saya didoxing kemarin sama Pak Bom. Saya tahu rasanya didoxing keluar. Terus kok bilang data di spill, siapa yang nyepil? Pak Edis, kita harus main yang elegan teman-teman. Nah itu ada teman-teman yang nonton, silakan tanya teman-teman apakah ada saya spill. Mungkin ada Itu aja sih. salah ya, kita nggak tahu. Jadi orang, iya, betul. Aku nggak percaya Pak Bom, tapi kan tadi dikonfirmasi sama Bang RK, Kak itu siapa nih yang typing? Ya, Tadi tapi dikonfirmasi. tapi kan omongannya dia tuh menggiring opini bahwa saya yang men-spill gitu. Padahal saya enggak. Nah itu ada teman-teman udah pada komen di bawah nggak ada kok saya spill. Bukan, karena kami tidak tahu siapa yang nyepil gitu, karena kami nggak ada yang tahu siapa yang nyepil, tapi mereka dua, Pak Bom dan RK itu bilang iyalah. ada yang sepil Oke. foto keluarganya gitu kan, berarti kan dari pihak Edis kan? Ya tapi saya bukan juga di pihak Edis, berarti saya spill juga. Itu Ya teman-teman kita udah juga mereka ngomong ada yang nyepil itu bener nggak ada yang nyepil gitu Betul. loh. Pasti Iya, semua itu jangan asal pertanyaannya. betul. dipercaya. Gue tuh kadang sepakat sama Elia ya. Elia apapun nggak tahu. Aku sepakat sama yang dia pakai sama. Jadi jangan semua didramatisir teman-teman. Aku takutnya begini teman-teman ya. Sesuatu itu ndak ada tapi dibikin-bikin ada gitu loh. Iya, kita harus Sorry ya, cek sorry itu benar saya. atau tidak. Ini jadi kemana-mana.
Silakan lanjut teman-teman. Ada kiamat, Oke. ada piano Pertanyaan pianis. Gia udah dijawab ya. Gia memang cuman bertanya, ada nggak penyebaran ini? Nggak ada tendensi. Tapi kalau seandainya misalnya Yuli beranggapan Gia punya tendensi, minta maaf. Kepada akun Metatron Rapjono Kiamat dan akun Tuntung lainnya yang telah menuduh saya yang menyebarkan atau yang memberitahu alamatnya Hari Tarigan, Edis TV, Sopiatul di Amerika. Dengar baik-baik. Saya tidak tahu alamatnya Hari Tarigan, Sopiatul dan Edis TV di Amerika. Bahkan nama situsnya Hari Tarigan pun aku tidak tahu, apalagi alamat rumahnya. Sekarang saya tahu nama situsnya Hari Tarigan itu setelah nonton video Sang Debaters. Dan Sang Debaters juga share alamatnya. Itu pun aku tidak catat atau memperhatikan betul-betul di mana alamatnya nih ya. Karena apa? Nggak penting bagi saya. Tapi kalian memfitnah saya secara blindly. Makanya jangan kau sembah segitiga mata satu simbol Baphomet supaya kerjaanmu jangan memfitnah. Oh, jawaban singkatnya dia saja. Tapi nanti saya akan jelaskan juga jawaban panjangnya. Tapi bagi Tritunggal, ya, yang dibaptis itu anak, yaitu Tuhan Yesus, yang bersuara di langit itu Bapa, yang terbang-terbang itu dalam bentuk merpati itu Roh Kudus. Betul ya dalam pandangan kalian seperti itu ya? Ya itu Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Satu-satu dulu Bu Neng. Kau belum dikasih ngomong. Matikan dulu nih bentar. Ya. Sabar ada waktumu ini. Oke, jadi gitu ya Pak John Francis ya. Begitu kan pandangan Tritunggal kan? Yang dibaptis itu anak, dan yang terbang-terbang dalam bentuk merpati itu adalah Roh Kudus, dan yang bersuara di langit itu suara Bapa, betul ya? Ya. Oke, kita akan bantah satu persatu ya. Yang mana Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa mendengar suaranya pun kamu tidak pernah, kata Tuhan Yesus. Berarti Bapa suaranya pun nggak pernah didengar, betul ya menurut Tuhan Yesus gitu ya? Iya, kepada orang yang nggak pernah mendengar. Jadi nabi yang sebelumnya yang pernah Yesus sebelum jadi inkarnasi dari firman Tuhan jadi manusia. Oh, berarti perkataan Tuhan Yesus salah. Menurut Anda itu sih. Kamu berarti mewarisi jangan dibilang ibarat nggak pernah dengarkan. Iya, orang lain aja nggak berani. Karena nggak berani kenapa? Sampai menutup telinga orang waktu Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai. Iya, John Francis. Orang itu. Iya. Dengarkan. Dengan jadi, jawabanmu ini. Nggak pernah dengar suaranya. Itu salah. Oke. Berarti dengan jawabanmu ini, kamu mau merevisi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kau salah. Bukan salah. Itu pengertian kita itu beda. Karena apa saya bilang beda? Sebagian umat Israel itu kan bebal. Makanya Yesus bilang seperti itu. Jangan salah tangkap. Iya, berarti Tuhan Yesus salah. Ternyata ada setengah. Salah. Itu benar apa kata Tuhan Yesus. Cuma kan pengertiannya karena kebebalanmu lah. Kan gitu. Makanya orang itu nggak percaya Yesus itu firman Tuhan, Mesias. Oke, pernyataan Tuhan Yesus benar. Pernyataanmu yang salah berarti kan? Iya. Iya. Dan pernyataan Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah mendengar suaranya, betul? Jadi kita sangkali Nabi yang nggak pernah dengar suara Tuhan. Berarti kau sangkali Tuhan Yesus? Bukan sangkali. Itu ditujukan Tuhan Yesus. Itu kepada siapa? Kamu tadi dikatakan di awal Tuhan Yesus benar. Pernyataan Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah mendengar suaranya atau tidak ada seorang pun pernah melihat Bapa. Tiba-tiba kamu mengatakan lagi nabi-nabi pernah. Berarti di saat yang sama juga kamu coba saya tanya saudara, Nabi itu mendengar firman Tuhan tidak? Suara Tuhan tidak? Cukup, John, di mute aja sudah cukup. Lebih menarik bukan Abui dan jawaban Messi Dabutar. Jadi kan yang kita maksud tadi, Tuhan Yesus mengatakan hal seperti itu kepada siapa? Malah kamu nggak cukup bicara ke situ, John. Diamlah kamu. Ya, jadi gitu ya. Jadi yang artinya itu siapa yang berbicara di situ waktu Tuhan Yesus dibaptis? Siapa yang terbang dalam bentuk merpati itu? Siapa yang sedang dibaptis? Ya Tuhan Yesus, yang mana dia yang adalah roh berbicara dari langit. Dia yang adalah roh yang sama, roh yang satu, ya kan? Roh yang sama itu terbang dalam bentuk merpati. Dilihat Yohanes. Itu sebagai pernyataan bahwa
Dialah yang telah dijanjikan, dinubuatkan oleh para nabi, dia datang gitu loh. Sehingga jadi saya mau tanya sama host dulu. Maaf, motong pembicaraan host. Jadi waktu Yesus itu kalau menurut kalian itu satu, saya katakan dulu sama kalian, waktu Yesus disalib, jadi Allah Bapa ikut disalib. Bapa itu sebutan bagi dirinya, yang Yesus yang adalah Bapa itu ya disalib. Kenapa? Ya ampun Tuhan. Apa salahnya? Logik kalian itu Gimana? Kamu nggak percaya Tuhan Yesus Bapa, sehingga nggak mungkin dia disalib. Biar tahu kalian ya, yang kalau kami Tritunggal percaya bukan Allah Bapa yang Kamu itu nggak ngerti, John. Kamu belajar banyak dulu. Firman Tuhan, firman apa yang jadi manusia, bukan Bapa sendiri. Oke, saya terima. Jadi ada dua Tuhan, satu Tuhan disalib, satu Tuhannya itu tidak disalib, setuju? Ya betul, John. Ada tiga Tuhan ya, satu Tuhan di mana itu, bro? Gini, di situ ada Dwinatur, Yohanes. Tunggu dulu bang, saya mau tanya bang John Francis. 2 ayat 6, 1 Kolose 1 ayat 19, kalau nggak salah itu. Iya, satu-satu. Nanti ada giliranmu, Lesik. Kealahannya tidak pernah dia sanggup disalib. Nah, sekarang ini pertanyaan dari si John Francis. Bila si John Francis itu menyelesaikannya, berarti pembaptisan sudah selesai ya, Bro John Francis ya? Sorry saya mute tadi, kalau saya tidak di mute saya tidak dapat kesempatan bicara bang. Udah saja mute-nya. Itu aja bait suci yang disampaikan Abu itu topik baru itu sama pernyataan Ibu Mei. Masa yang Tuhanmu berapa? 3 atau 1? Masa gitu-gitu aja sudah 5 tahun. Ini dia belum paham. Mungkin ini baru naik ke Komal Pak Sontoloyo, si John Francis ini. Oke, berarti yang dibaptis sudah selesai ya, Bro John Francis ya. Tentang penyaliban sekarang ya. Iya dulu, coba dulu terangkan sama saya host itu. Yang disalib itu ikut, berarti Allah Bapa ikut disalib sama kalian. Betul, Sang Bapa itu sendiri yang adalah gelarnya. Allah itu roh. Jadi kenapa kok bisa kalian salib? Allah roh. Allah Bapa itu roh. Jadi kalian salib roh. Sama kalian. Masa logika kalian tentukan sendiri? Begini bang. Yang tadi, sedangkan rupanya pun nggak pernah kalian lihat. Tapi di situ disalib. Ya sudah. Kalau begitu saya setuju bang. Sudah enggak apa-apa, saya setuju. Mana? Udah, saya setuju bang. Jadi Tuhan itu tidak boleh kelihatan, setuju? Bukan enggak, udah saya bilang Allah Bapa itu kan roh itu tidak kelihatan. Bukan Allah Bapa yang jadi manusia, firman-Nya yang jadi. Oke, saya pakai kata Allah. Iya. Oke, saya terima bang. Allah, bedakan Tuhan. Bang jangan marah-marah bang. Tidak ada yang pernah melihat. Izin teman-teman. Firman itu telah menjadi manusia. Tuhan kan Oke, saya jawab tadi bilang Tuhan itu tidak bisa. Sebenarnya Tuhan itu bisa dilihat. Tuhan itu kan roh. Gimana ini Tritunggal sama Tritunggal aja ribut? Coba kalian doa diskusi ya. Coba kalian Contoh orang yang pernah melihat roh atau Tuhan dalam rupa roh itu adalah Stefanus. Dengan cara apa? Caranya saat dia kepenuhan roh. Jadi apa? Orang yang kepenuhan roh yang dapat melihat roh, atau roh yang dapat melihat secara roh begitu. Makanya orang yang keras. Tunggu dulu Bro Abuy. Sebagai anak Ini Yahweh. kan Bro Abuy. Ini John Francis mengatakan Tuhan nggak bisa dilihat. Bro mengatakan Tuhan bisa dilihat. Sekarang coba adu argumen dulu kalian. Yang mana yang paling kuat? Tuhan tidak dapat dilihat oleh manusia. Maksudnya secara jasmani kita tidak dapat melihat Tuhan. Hanya anak Yahweh yang dapat melihat Yahweh. Anak Yahweh itu apa? Anak secara roh. Makanya Stefanus dapat melihat. Iya, betul itu, Bro. Karena apa? Stefanus kan kepenuhan roh, baru dia dapat melihat Yahweh. Orang yang kerasukan roh juga mengatakan Yesus anak Yahweh, karena hanya roh yang dapat melihat secara roh gitu. Kita manusia ini tidak dapat melihat. Luar biasa nih Aboy ya. Jadi begini saudaraku, siapa yang bilang ini firmannya aja yang turun. Di perjanjian lama yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub namanya YHWH ya. Kemudian Yesaya, Yesaya juga berkata ya, bernubuat yaitu luruskanlah jalan bagi YHWH katanya.
Jalan setelah bagi di Tuhan. perjanjian Itu jalan baru, bagi Tuhan, setelah di bukan perjanjian baru Mai. disambut oleh Jalan bagi Yohanes. Tuhan. Yes. Maksudnya luruskan jalan bagi raja. Kedatangan Mesias itu dinantikan sebagai raja. Raja itu disebut Tuhan, begitu. Raja sorga. Itulah anak Yahweh. Lah, orang aku tunjukkan ayatnya gak? Mau kutunjukkan ayatnya? Kalian ini ketuhanan Jadi Yesus begini, sebagai raja dengar sorga. begini Jadi ya. kalian jangan bilang Yesus itu Yesaya Yahweh. Salah. 40, sebentar. Kamu dengar dulu, kamu boleh buka. Di Yesaya 40, Yesaya bernubuat luruskan jalan bagi YHWH ya. Kemudian di Yohanes 1 ayat 23, Yohanes berkata, luruskan jalan bagi YHWH. Dia menyatakan Yahweh itu sudah Tidak datang. ada Yahweh di situ tuh. Luruskanlah jalan bagi Elohim, bukan Yahweh. Elohim artinya Tuhan. Tuhan huruf besar kalau di LAI. Aku tunjukkan ayatnya ya. Kita buka. Mari. Bu Mei, Apakah Bu firman Mei. Tuhan yang ini? Oh ya, lanjut. Bu Mei, saya mau tanya sama yang dibilang Rasul Paulus, kita hanya punya satu Bapa dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Menurut Ibu apa itu? Betul. Itu Bapa Jadi dan begini. Tuhan ya, sebenarnya itu. kesukaan mereka itu Prophet. Coba dulu. Coba Ibu. Iya, Lanjutkan betul. dulu sama Jadi saya. dengar. Kau kan bertanya nih, berikan ruang pada orang menjawab ya. Jadi kan di Matius 1 ayat 21 sampai 23, yang lahir itu namanya Yesus, yang adalah Elohim. Di situ dikatakan Yesus itu adalah Elohim ya. Nah, jikalau Yesua bukan Bapa, maka Yesus bukan Elohim. Tapi karena Yesua adalah Bapa, maka dia Elohim. Itu ininya, karena dikatakan di situ hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Hanya ada satu Elohim yaitu Bapa, hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus kan. Jadi hanya ada satu, nggak boleh dua Elohim. Jadi kalau memang Yesua itu bukanlah Bapa, siapa yang bilang maka dua Tritunggal? Bedakan Bu yang namanya kayak ayat itu mengatakan, tidak boleh dua Elohim, ngerti nggak? Dengarkan dulu penjelasan saya. Kita juga sebagai manusia nggak bisa kita katakan kita itu satu, tapi ada istilah lain yang lihat, yaitu satu-satu, jangan lari dulu kamu ke situ. Nah, kamu kan tadi bahas di saya jelaskan sama Ibu. Jangan jadi kalian bilang Allah Bapa ikut disalib. Maksudnya di situ kan ditegaskan hanya ada satu Elohim yaitu Bapa. Sementara di Matius dikatakan yang Elohim itu adalah Yesus. Jika Yesus itu adalah Elohim berarti dia Bapa. Ngerti nggak di situ ayatnya? Yang lahir itu Elohim kan? Yang lahir itu Elohim. Si Tompul. Jikalau Yesus itu bukan Allah Bapa pun ikut disalib. Mau lagi teman-teman. Mau inna. Asing ngeburu dah, Pak. Terima sudah yang ngeburu. Diam dulu lah, si Tompul. Enggak, gini, dengar Allah baik-baik. Bapa ikut kau salib. Allah Bapa sementara yang kita katakan jangan kau malu kalau kita disalib. Jangan malu ya. Bukan malu harusnya kau berbangga luar biasa Tuhan kita ya. Dia mau berkorban menyelamatkan kita. Siapa sih kita rakyat jelata ini? Itu Bu, menebus dosa manusia dari kutuk dosa. Bayangkan kita rakyat jelata, Tuhan kita rela disalib berkorban untuk kita. Tapi jangan lah. Allah Bapa ikut disalib, suatu Yesus disalib. Tapi kamu John, kamu nggak malu tapi berarti kamu lebih suka Bapak yang jahat. Bapak yang jahat, inilah anakku yang kukasih, salibkan dia, aniaya dia. Pernah ikut disalib, itu Teman-teman bawa John Prancis kalau Tuhan Allah itu disalib karena udah mengambil persyaratan manusia, itu syaratnya harus sakit jiwa. Gantian. Kasih waktu saya 5 menit aja, 5 menit dengan John. Oke? John. Ya. Hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Ya. Tuhan Yesus ini Allah enggak? Enggak. Firman Bapa. Tapi itu bagian dari Bapa. Itu bedanya. Udah. Salah kalian. Kan teologi udah. Makanya sudah selesai. Udah. Kerasukan. Entar dulu. John, kamu Kristen, John? Kristen? John, kamu pengikut Yesus? Buka mic-mu John. Pendek-pendek saja jawabnya, nggak usah panjang. John, kamu pengikut Yesus? Kamu Kristen? Iya, saya Kristen. Jawab dulu. Oke, apakah Tuhan Yesus itu Allah?
Allah yang mana nih, Bapak? Jawab aja dulu. Belum satu. Saya mau tanya sama kamu, jangan kau tekankan Gini, kenapa kau buat pilihan Allah yang mana? Kan tadi bilang hanya satu Allah. Emangnya Hanya ada satu Elohim. Kau buat pilihan. Bedakan Allah dengan Tuhan. Iya, yang ditanya Allah. Apakah Tuhan Yesus Allah? Tidak, firman Allah. Wah, Oke, jadi udah dengar ya, ada orang Kristen mengatakan sakit Tuhan jiwa, Yesus bukan Allah. sakit jiwa, Sakit jiwa, jangan bilang orang sakit jiwa. Firman Allah yang inkarnasi jadi manusia, bukan Bapa di sorga. Oke, firman Allah adalah Allah bukan menurut Yohanes 1 ayat 1, John. Betul. Makanya kita bisa bedakan tapi nggak bisa pisahkan. Biar tahu kalian. Bisa kita bedakan. Bisa dibedakan tapi tidak terpisah. Biar tahu kalian roh Allah itu juga Allah. Firman. Gini loh, John. Yohanes 1 ayat 1, firman itu, sang firman itu adalah Allah. Betul nggak? Buka dulu, Bang. Kalau dibuka jangan marah-marah, Jadi Bang. gini ya. Ya, Di ya. nubuatan Yesaya 5:9, bayi yang dilahirkan itu adalah Elohim yang perkasa. Di Matius 1 ayat 21 sampai 23, yang telah lahir itu adalah Elohim yang perkasa, namanya Yesus. Lalu kau bilang bukan Elohim. Gimana sih lu? Lah, Bu, bedakan ya. Lalu. Bedakan tulisan kecil, bedakan Tuhan tulisan dengan tulisan besar di Alkitab. Kau bergantung tulisan, Yakin. ampun. Kalau aku tunjukkan datanya Tuhan huruf besar semua dengan Tuhan huruf kecil gimana? Beda, itu beda, Kamu memang menolak. beda. Kalau tulisan besar itu untuk Allah Bapa. Ya, udah bikin bro, gas bro. Ini udah tergantung tulisan, sudah bukan tergantung Tuhan. Makanya kita bisa bedakan. Pagi si John ini udah mabuk ini. Bukan mabuk kuat saya, ini masih pagi. Pagi Kau baca dulu lah nih. udah mabuk. Ini LAI ya, orang LAI. Kau percaya kitab LAI nggak? Saya pakai Ini huruf besar itu merujuk kepada Allah Bapa dengan firman. Mindset kau kan? Jadi kalian sangkali yang Rasul Paulus itu bagi kita hanya ada satu hal. TB itu apa? Apa itu TB? Tritunggal apa itu? Tritunggal apa itu? BODOH. Jadi bodoh. saya jelaskan sedikit tentang 1 Korintus 8:6. Itu Paulus menulis itu, Bang, ayat itu untuk mengejek orang-orang Tritunggal, Bang. Karena orang-orang Tritunggal itu mempercayai Elohimnya itu ada 3. Sedangkan Elohim yang disembah oleh Paulus itu cuma 1 doang, Bang. Gitu. Tujuannya itu untuk mengejek, Bang. Baik saya yang bantu jelasin supaya kalian dengar. 1 Korintus 8 ayat 6. Itu begini, maksudnya begini. Itu yang di layar baca, Wi. Bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Allah, yang Elohim. berasal segala sesuatu. Anak-anak Yahweh itu berasal dari Salah, Yahweh, kau kan? baca aja salah nih. Dia di Namun layar bagi kita aja. hanya ada satu, nih ya. Namun bagi kita Iya, hanya Allah ada itu satu konteksnya Allah kepada saja, Yahweh. kan? Nah, nih, Satu Allah baca itu. dulu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah Tuhan saja, yaitu Bapa. Bapa itu Yahweh ya. Ini. Tinggal baca aja Bapa susah ini sih, Bu. Yahweh. Dia di layar, Bu. Neng. Bapa itu satu Allah itu artinya Tuhan, maksudnya Tuhan, yaitu Yahweh atau Bapa. Katanya tadi Allah bukan Tuhan, Tuhan bukan Allah. Kenapa kok kamu sama-samakan? Gimana sih? Oh, berarti dia udah Allah berubah, puji Tuhan. Ya, jadi hanya satu. Iya, kalau kalian baca sini pakai nalar juga dulu. Bagi kita hanya ada satu. Berarti kamu tidak sependapat dong sama Pak John Sitompul. Pak John Sitompul bilang Allah itu bukan Tuhan. Pak John. Kita hanya ada satu Elohim, yaitu Yahweh. Sebentar. Opung Sitompul. Yang Allah berasal Tuhan bukan? Segala anak itu Itu berasal kan. dari Yahweh. Boleh mereka kompromi. Segala roh yang menjadi anak-anak Yahweh itu kan keluar Iya. dari Yahweh. Jadi begini, Bang Fed. Rasul Paulus menulis itu untuk mengejek Tritunggal, Bang. Karena Tritunggal itu una substansi ya, satu substansi
tres personae. Jadi substansinya itu adalah Elohimnya itu punya 3 Elohim yang mereka percayai, tres personae. Jadi punya 3 pribadi Elohim. Nah, jadi tentang ayat itu sengaja dibuat Paulus itu untuk mengejek doktrinal Tritunggal. Jadi Bahwa Elohim yang mereka percayai itu cuma satu, yaitu tertuju kepada Bapa yang adalah Yesus Kristus itu sendiri, gitu. Jadi menurut Anda, Tritunggal itu sudah ada sejak zaman Paulus, sehingga itu Paulus gunakan untuk mengejek Tritunggal begitu? Ya, karena itu ajaran sesat, bro. Iya, menurut kamu itu Tritunggal itu Paulus sudah melawan ajaran sesat itu, bro. Kamu bicara pakai nalar. Sebentar. Pak Abu Neng, coba tuntaskan dulu ayat ini. Saya suka nih ayat karena saya Tritunggal akut juga, sama kayak Pak Abu Neng. Kita lawanlah JO yang di room ini, yo. Ya, namun bagi kita hanya ada satu Elohim. Jangan pakai Elohim Allah lah. Bikin malu saya aja. Kita ini tetap Allah Tritunggal. Iya, bukan Elohim Tritunggal ya kan? Iya. Kita nggak boleh pakai Elohim. Elohim itu punya JO. Yo. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaannya, Tuhan Yesus Kristus ini Allah atau bukan? Tuhan dalam bentuk raja itu, anak Yahweh itu raja. Kenapa susah sekali menjawab ini? Menyatakan Tuhan Yesus itu Allah susah sekali ya. Aduh, sakit perut aku Tuhan. Janganlah, kalau Abu ini kan dia bilang dia anak Yahweh. Oh, tapi tadi dia nggak menerima Yesua ya, padahal Yesua yang datang ke ini, Yahweh yang datang ke perjanjian baru. Pak Sitompul lah, Pak Sitompul. Ya. Tadi Pak Sitompul bilang kalau Allah itu bukan Tuhan kan Pak, beda kan Pak kan? Ya kita bedakan lah pula, ya istilahnya Pak bilang. Iya, saya kan setuju sama Pak Sitompul. Masa ini Pak Abu yang bilang Tuhan itu sama dengan Allah, Pak? Coba Bapak ajari dulu lah. Ya, masa aja. Gimana itu? Enggak, coba aja lah. Bilang. Buka dulu kejadian. Di kitab kejadian aja, bro. Coba buka dulu kitab kejadian. Iya, kita lawan JO ini, Pak. Tenang. Kita hajar mereka ya. Nih. Lompat-lompat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kan? Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Jangan pakai Elohim lah, bikin malu kita aja. Kita ini cuma bertiga di sini Tritunggal ini. Thank you. Pakai Allah saja. Kita pakai TB, LAI harus ditinggikan. Allah itu kan sama dengan Elohim, dalam bahasa Indonesia Tuhan, sama dengan Theos. Iya, kita pakai LAI saja. Nanti tersinggung LAI lalu marah nanti ngechat saya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dah, terus gimana Pak Sitompul? Yang bawah apa? Ini pribadi pertama ya. Karena tadi kan bergantung tulisan ya. Ada tulisan kecil, ada tulisan besar. Atau apa ini memang Ini pribadi pertama kawan-kawan, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 pribadi pertama ya. Ya, ayat 2-nya. Ayat 2-nya pribadi kedua. Dengar ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang. Ini pribadi kedua, ingat kawan-kawan ya, pribadi kedua roh Allah ini. Bukan itu, bukan pribadi kedua. Tuhan kan roh. Artinya tubuh Tuhan melayang-layang di atas air, begitu. Oh, berarti ini ganti tubuh Tuhan ya, tubuh Allah melayang-layang, bukan roh Allah ya. Iya kan Tuhan itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Berarti contohnya tubuh kamu itu ini. Daging kamu melayang-layang di atas air, begitu, seperti itu. Oh, daging, oke lah, saya ulangi lah ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan daging Elohim, daging Allah melayang-layang di atas permukaan. Kamu ini otak atau Tuhan kan roh, kamu kan daging. Jadi kalau kamu daging, maka daging kamu itu melayang-layang di atas air. Tapi Tuhan itu kan roh. Kan? Jadi saling bertengkar kan, mereka dua kan, ini nggak enak saya jadinya begini. Orang otak berat. Lalu bertengkar Pak Abu dengan
Roh Tuhan ada yang- Gimana kalau itu Pak John? Pak John, gimana? Kamu Itu mulai ada minus. dua atau Nah, mungkin dia masa beda. Abui Tahu bilang saya cuma itu, satu? logi dia itu apa nggak tahu saya. Ah, mana? Oh, jadi gimana ini? Jadi ayat 3-nya coba Gimana? baca dulu. Ayat 3-nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, ya kan? Ya. Ah, lalu Iya, yang jadi manusia itu siapa? Firman nggak? Firman lah yang jadi manusia. Itulah yang jadi Yesus. Dengar Ini ya. pribadi kedua ini. Tapi di situ jadi terang, bukan jadi manusia, jadi terang. Firman itu Gitu. kan perkataan dari roh. Firman kan perkataan Allah itu. Ah, Makanya roh Tuhan jadi yang turun terang dari di surga situ. kan, bukan firman yang turun dari surga. Saya analogikan dulu sama kalian. Saya analogikan Jadi dulu sama kalian. sebentar Pak Sitompul. Ya. Berarti ini ada berapa pribadi di sini nih dari ayat 1 sampai 3? Kalian Trinitas. Jadi kalian bilang 3 pribadi tuh. Roh Ya, Kudus ya itu harus bukan 3 pribadi yang lah. berbeda. Kita kan Karena Roh tinggikan Kudus Allah itu Tritunggal pada Maha Bapa dan Kusut. Anak. Jadi kalian bilang 3 pribadi. Berarti Saya Bapak tidak masuk- percaya 3 pribadi? Kan, saya tanya dulu sama kalian. Jadi kalian bilang itu 3 pribadi. Wah, Ya, harus harus 3 3. pribadi ini, nggak boleh nggak 3 Berarti pribadi. itulah kebodohan kalian. Oh, bodoh ternyata yang percaya 3 pribadi ya? Roh Kudus itu ada pada Bapa dan Bilang 3 pribadi. Bagi saya kepada itu umat. tidak 3 pribadi. Tapi bisa dibedakan. Firman Allah beda. Bang, Abang jangan berlari bang. Itu ajaran kakek buyut saya bang. Kakek buyut saya mengajarkan ini bang. Dia itu Memang itu Tertullianus. hanya memang seperti itu. Ajaran Gambaran seperti ini tidak benar sebenarnya. Loh kok tidak benar? Jadi abang mau melawan kakek buyut saya bang? Roh Mau, itu ada mau pada dikutuk Bapa sama dan bapak-bapak Anak. gereja? Dengar dulu. Roh itu ada pada Gimana, Bapa gimana? dan Anak. Kemudian roh itu yang dicurahkan kepada umatnya begitu. Jadi Roh Kudus Allah. dalam Trinitas itu konteksnya adalah roh yang akan dicurahkan dari Bapa dan Anak kepada umatnya begitu. Bukan Aduh, Roh harus Kudus itu baterai lagi. pribadi yang berbeda dari Bapa dan Anak. Makanya Yesus katakan begini, baptislah mereka Bro. dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Abang- Itu menegaskan bahwa Bapa dan Anak itu Roh Kudus itu sendiri. Allah begitu. itu harus 3 bang, tidak boleh 1. Bro, ini Siapa bilang Allah 3? Allah mula 3, Allah kami nggak 3. Abu Ineng ini 2. Ini 2 lawan 3 Loh. di si John 3. Si Abu Ineng. Kan Allah saya 1. Makanya dia bilang Allah. Bagi kita Tidak cuma ada boleh 1 Bapa satu, yaitu Bang. Allah. Bukan 1 juga. Nggak boleh 1 lah. Ah, Tidak jangan boleh. bilang 1. Nanti kita kualat dengan kakek kita Tertullianus itu. Kok 1? Juga kalau 1 Allah itu kesepian lah, nggak ada kawan yang bicara. Iya. Nggak Jadi jangan Gimana 1, Bang. John ini? Yang mana yang benar? 3 atau 1 John? Jadi saya mau tanya sama 3. coba dulu waktu Allah Bapa itu mau ciptakan Adam dan Hawa, menciptakan Adam. Marilah kita, 3. marilah kita. Marilah kita. Menurut kalian bicara sama siapa? Karena kata kami itu bukan dari bukan 1. Iya, makanya 3. Iya 3 toh. itu Yahweh bersama anak-anaknya atau Yahweh bersama malaikat. Nah itu kan dia. Teologi saya nggak seperti itu. Jangan begitu bang. Malaikat itu Jadi bukan gimana? pencipta bang. Malaikat Tuhan itu ada juga 3 disebut anak-anak Tritunggal. Yahweh. Malaikat itu juga anak-anak Yahweh. Karena malaikat juga Tidak adalah boleh. roh. Kata kita di situ harus 3 bang. Tuhan itu harus 3 dalam Tritunggal bang. Ini berat kalian. ini. Kalian mau percaya 3 Tuhan? Silakan. Saya tidak percaya 3 Allah Bapa. Saya tidak percaya Allah Bapa itu 3. Abang mau melawan Tritunggal bang? Bukan Tritunggal. Sudah berani. Saya bilang di dalam Kalau lawan dan lawan, kan itu semua berdasarkan Alkitab, bukan Kau berdasarkan. tahu ya, di dalam manusia saya, kemanusiaan saya itu ada 2 lagi yang nggak kelihatan. Apa itu? Roh dengan perkataan saya, dengan pola, dengan jiwa saya, ide saya. Jadi John ada berapa? Saya nggak 3, tapi di batin saya ada 2 lagi yang nggak kelihatan. Oh. Jadi kalian bilang 3. Jadi ide pikiran saya itu bukan saya. Jadi Apalah mereka ini ngomong ya, keluar Jadi Tuhan Yesus pikirannya, itu keluar isi satu. perutnya, keluar dari apa saja yang kalian keluarkan dari Tuhan itu. Bang John itulah cara berpikir Bang John seperti itulah yang salah. Sampai terheran-heran monyet lihat Yang keluar jawabanmu. pikirannya, yang keluar isi perutnya, yang Yesus keluar dari Bapa.
Pikirannya apa lagi mau kalian bedah? Nggak ngerti lagi. Kalian itu betul-betul memutilasi Tuhan itu. Sudah butar. Mendengar jawaban John, keluar monyet ini bingung monyet. Pernah ada tertulis di Alkitab, belum pernah ada tertulis di Alkitab keluar pikiran Tuhan. Nggak ada, kalian itu ngarang-ngarang bebas saja. Jadi kalau dibilang mendengar keluar dari Bapak, Bapak, kita itu mendengarnya pusing loh. Keluar pikiran Tuhan, keluar ide Tuhan. Keluar dari Bapak. Mau Tapi kan nggak ada dibilang keluar perus Tuhan. Keluar ide Tuhan, keluar pikiran Tuhan. Apa saja kalau ngomong firman Tuhan, ngomonglah yang benar gitu nah. Iya. Jadi ibu mau sangkali enggak maksudnya narasikan apa yang tertulis. Yang enggak tertulis jangan kau narasikan. Enggak hafal saya dengan ayat-ayat enggak, tapi saya pernah baca Alkitab ada seperti itu perkataan Yesus. Saya ada ayatnya keluar ide Tuhan, keluar pikiran Tuhan ada. Sendiri yang bilang, Bu. Saya keluar dari Bapak. Jadi ibu mau sangkalin itu. Ya udah. Jadi Tuhan itu keluar masuk betul. Tuhan itu keluar masuk betul Bang John. Gimana? Sebenarnya firman menurut Anda apa keluar masuk? Ya keluar masuk. Aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi ada Tuhan itu satunya keluar masuk, satunya tidak begitu. Satunya sudah keluar. Ada 3 intinya. Harus 3. Yang keluar dari Bapa itu roh. Makanya Yesus juga mengajarkan bahwa dia akan mencurahkan rohnya. Begitu. Aku geli kali lihat gambar ini, Pak. Terus keluar dari Bapa itu yang menjadi anak, yang dikenal sebagai Yesus, begitu. Anak Yahweh secara Bang, Abang tidak boleh begitu, Bang Abuy. Itu sudah melawan Tritunggal, Bang. Saya roh itu harus terpisah, Bang. Tunggal atau one saya tidak mau kaitkan dengan itu semua. Saya ini berdasarkan Alkitab. Abang masih murni Tritunggal tidak, Bang? Saya ini berdasarkan Alkitab, bukan Tritunggal, bukan Jangan ikut Alkitab, Bang. Harus Tritunggal, Bang. Nggak boleh. Ya Tuhan. Kalau udah Tritunggal nggak percaya Alkitab. Makanya saya bilang, saya mabuk sama aliran JO ini ya. Golongkan diri kalian seperti ini. Jadi ini teman-teman jangan dibawa bercanda semua ya. Saudara Abu ini kan dia mau serius ya. Mending dia diinjili. Cuma memang kan saudara Abu ini mengatakan tadi yang datang itu raja bukan Tuhan. Jadi itu dituntaskan dulu dia ini nah. Iya, karena para nabi sendiri juga bernubuat tentang kedatangan raja. Maksudnya jangan semua kita bawa bercanda terus menerus gitu nah. Ya sudah jadi bahas Alkitab ya, bukan bahas Tritunggal ya. Janganlah tertunggalkan asumsi toh. Siapa bilang asumsi, Bu? Jadi terima kalau Tritunggal yang mengatakan bahwa Bapa Firman dan Roh itu kamu kok bela Tritunggal? Bukan itu merupakan itu salahnya. Iya makanya si Abu ini dia merasa dirinya Tritunggal, tapi tidak saya bukan Tritunggal. Tadi saya mau bilang, Bang Yohanes tadi bilang Firman, Bapa dan Roh itu menurut saya itu salah. Karena apa? Firman itu adalah perkataan dari roh itu sendiri, begitu. Jadi tidak terpisah dari roh itu. Jadi kayak mananya Tritunggalnya? Ya kan Tuhan itu roh. Bilanglah dulu imanmu, ginilah boy. Narasikanlah dulu imanmu. Seperti apa kamu mengimani Tuhan itu? Narasikanlah dulu. Apakah Tuhan itu satu? Apakah Tuhan yang satu itu yang datang? Atau ada beberapa Tuhan? Siapa lah dulu? Ini siapa ini? Siapa sih yang di bawahnya ini? Udah susah ini diselamatkan ini. Ya si John ini kayak gini Kak, kayak gambar samping Kak Tritunggal itu. Bertiga. Bodohan itu. Kalau apa kritik? Jadi kalian bikin tiga gambar, berarti itu kan udah tiga monyet itu. Bang John jangan ejek Tritunggal, Bang. Analogi kalian kan 3 itu. Analogi dari Ones juga sesat karena sebenarnya menurut Tritunggal itu roh Pak Sitompul, hati-hati loh Pak. Kalau Bapak menyatakan Tritunggal itu bukan 3 pribadi, nanti Bapak kena serang Tritunggal yang lainnya, Bapak siap. Low battery. Please charge. Begitu kan? Ayo. Jadi saya tidak mau kaitkan diri saya dengan kelompok mana. Yang digambar ini satu hakikat mereka. Otak kita tertutup di situ. Iya. Nanti Bapak kena serang Tritunggal yang lain, 100.000 mata memandang ini.
Bapak bilang bukan 3 pribadi. Saya, karena pertanggungjawaban manusia pribadi lepas pribadi, bro. Oke. Ini Tritunggal lihat ya. Pak John ini menyatakan Tuhan itu bukan 3. Ini dia sudah menyerang Tritunggal ini. Pak John berani menyerang Tritunggal ya. Begini. Berani Apa Pak. yang saya imani, saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan saya, Allah Bapa saya. Pak John sudah berani serang Tritunggal ya. Katakan Tuhan itu bukan 3 ya. Sama kalian Siap-siap nanti Pak John. Tritunggal Siap-siap bukan Bapak ya. Nah, ini 100 penonton ini lihat Pak John. Ya, dikutuk. Jangan main. Takut nggak tuh? Tiga Tuhan. Alah, itulah. Engkau. Jadi Tritunggal yang lain dengar baik-baik ya, tidak 3 pribadi. Bukan Tidak ya, 3 salah pribadi. itu. Bisa Begitu toh Pak John? dipisahkan, tapi tidak bisa dipisahkan. Iya. Kalau Betul, bukan 3 pribadi toh? dari Bapak itu salah. Bukan 3 pribadi kan? Udah Iya, ada salah rohnya itu saya 3 buat sama pribadi itu. kalian. Saya itu punya jiwa, saya itu punya roh. Saya 3. Bukan pribadi kan? Apakah saya 3? Saya tanya dulu kalian. Saya itu punya roh. Ini berbicara Bang Tritunggal Johannes. Pak. Apakah saya 3? Iya. Bang Johannes, Anda punya roh begitu. Saya punya roh hidup dari Bapak saya, dari Tuhan saya. Saya punya Tidak. jiwa, akal budi saya. Bang Akal Johannes budi dengar. saya ada. Namanya Wanas. Saya tubuh. Jangan. Apa saya 3? Apa Biar mereka Berarti berdua. gini. Biar Oke, mereka oke, berdua, oke. Bu Mai. Itu John. Ya. Berarti akan rohmu adalah John, betul? Iyalah. Rohmu adalah John, dagingmu adalah John, semua yang ada dalam dirimu adalah John, ya kan? Betul. Yang mungkin kamu, kalau kamu udah menikah, mungkin kamu dipanggil bapak oleh anakmu, ya kan? John dipanggil bapak oleh anakmu. Pertanyaan saya, apakah Yesus bapak? Di situ lagi kau apanya, Bu? Bisa kau bedakan akal budi saya dengan Kau kan menarasikan Tuhan seperti dirimu. Gimana sih? Apakah Ibu bisa bedakan akal budi saya dengan tubuh saya? Bisa gak? Biar Abu Ineng yang menjawab. Silakan Abu Ibu Ineng. bedakan nggak? Akal budi saya, tubuh saya bisa Ibu bedakan. Tapi Ibu Tuhan bisa itu- tidak? Aduh, harus di-mute ini. Mana aku tahu membedakan akalmu, kan nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma tubuhmu yang kelihatan. Pikiranmu nggak bisa kulihat. Lah, Kecuali justru kamu itu. mengucapkannya, baru Jadi bisa kalau aku saya kenali kamu. budi saya tuliskan dan Ibu baca, bisa nggak Ibu baca itu? Jangan marah-marah semuanya. Kasih pulang dong. Iya, Begini, jadi akal gini, budi- itu John akal kan, tadi kan itu John bilang, rohmu adalah John, namanya John, nama ya, namamu kan John, rohmu adalah John, tubuhmu adalah John, pikiranmu adalah John, ya, dan John ini dipanggil Bapa oleh anakmu, ya, gitu. Nah, Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus itu, baik tubuhnya, baik rohnya, baik semua yang ada dalam dirinya, adalah Tuhan Yesus, yang dipanggil Bapa oleh anak-anaknya. Jadi Yesus itu Bapa, betul? Sama seperti kamu juga Bapak bagi anakmu, betul? Bu, dengar Bu, biar selaras isi Alkitab Ibu pahamin ya, biar selaras ya. Makanya dibilang Yesus. Enggak, kita mengikuti si John dulu. Kita keluar dari Bapak, itu dia kan apa? mengumpamakan, dia kan mengumpamakan Tuhan seperti dirinya, tubuh, jiwa dan roh. Iya. Tubuh, pikiran dan roh. Ya, tapi kan semua itu satu nama, betul? Analoginya, kalau saya itu menuliskan akal budi saya ke dalam tulisan, Ibu bisa baca? Ibu bisa baca tidak? Aduh, lah pusing lah kalian ini sama ngomong seperti mereka. Aku tinggal bilang, apakah Aboy? Ya. Semua yang ada dalam dirimu, baik pikiranmu, baik rohmu, baik tubuhmu, apakah kamu, Aboy? Begini, pikiran kita itu kan berasal Kamu dari tahu enggak? Jawab saya. Pikiran itu kita tidak terlepas dari tubuh kita. Kalau tubuh kita mati, berarti pikiran kita juga mati kan? Jadi gini loh, pikiranmu itu dinyatakan oleh bibirmu, oleh mulutmu, oleh ucapanmu. Harus satu-satu ku bilang sama kalian ini. Kalau mulutmu tak berbicara, kemana aku tahu isi pikiranmu? Isi pikiran ada juga karena ada gimana tubuh, sih? otak yang berpikir kan? Itu ada pikiran. makanya kan pikiranmu, tubuhmu, mulutmu adalah kamu. Nah, isi pikiranmu dinyatakan oleh mulutmu, betul? Makanya aku mendengar apa isi pikiranmu. Kalau kamu nggak nyatakan, mana aku tahu isi pikiranmu seperti apa? Iya, otak Jadi itu semuanya nggak- itu adalah kalau kamu, otak betul? nggak dipakai, itu namanya otak mati. John, ini perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus banget sih ini orang. di dalam kitab Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu,
Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini perkataan Tuhan Yesus loh ya. Hai anakku, berarti itu ini Tuhan Yesus sebagai apa? Ini biasa jawab kah? Sang jawab supaya jelas. Oh, kalau kau si John boleh, kalau kau bukan si John jangan. Saya jawab, saya bisa jawab karena Yesus John. itu begini. Ya. Enggak, si John enggak. John ini Si John enggak? tidak tahu ini. Oke John. Iya. Sini kata Tuhan Yesus di dalam Markus 5. Ya. Katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhkan dia. Di sini Yesus mengatakan dirinya Bapa bukan? Iya, Yesus sebagai Adam kedua itu kan Bapa. Adam kedua memperanakan amuatnya secara roh. Adam pertama itu memperanakan secara daun. John. Makanya Yesus secara roh disebut Bapa. Sebagai Adam kedua itu kan Bapa. Jadi Bapa Gak ada untuk ilmu nak, Yesus sabar Adam dulu ya, kedua, sabar bukan dulu nak ya. sebagai Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Ini di dalam Markus 5 ini, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, kata Tuhan Yesus, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Di sini Yesus sebagai Bapa bukan? Saya nggak pernah mengatakan Yesus itu sebagai Bapa. Berarti Kak, ini Yesus sedang apa ini? Halusinasi Tuhan Yesus. Ya. Yang saya percaya dalam iman saya itu Yesus itu firman Allah sebagai Mesias turun dari surga. Di Alkitabmu Markus 5 ini nggak ada. Iya, Berarti sebagai di dalam Mesias. Alkitabmu Saya katakan, saya percaya yang keluar dari Bapa itu firman Allah. Udah seperti yang saya ayat ini dulu. Saya lah ya. Dengar ya, Le. Yesus mengatakan di Bapa bukan enggak? Iya, udah saya bilang, apalagi? Udah, kamu tak mengaku sebagai Bapa. Yesus sudah mengatakan dia Bapa. Yang menjadi Mesias turun ke bumi. Itulah Yesus bagi saya. Tapi di dalam Markus 5 ayat 34 itu enggak ada di Alkitabmu. Berpikir secara logika. Dengar lah ya. Kalau saya katakan dulu sama lah ya. Udah saya analogikan tadi diri saya sendiri ya. Udah saya analogikan. Akal budi saya itu saya, roh saya, tubuh saya. Maka saya nggak ada akal budi bro. Siapa bilang si budi yang punya akal? Bagaimana mungkin Anda bilang manusia tidak ada akal budi? Si Budi yang punya akal, makanya akalnya si Budi katanya. Nggak tahu lah kalau itu prinsip lain. Bagi saya itu manusia ada akal budinya. Oke, di sini jelas Tuhan Yesus mengatakan akal budinya itu bisa katakan lah, biar orang lain ngerti. Itulah akal budi lah. Akal budi itu bisa kita perkatakan atau tuliskan dalam buku lah. Jadi maksudnya ini apa? Maksud ayat ini apa? Coba jelaskan. Kalau bukan Yesus mengatakan dirinya Bapa, silakan jelaskan ayat ini. Apa maksudnya di situ? Ya memang apa yang dibuatkan tentang Yesus rupanya untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bukan soal masalah sakit kata-kata ini loh. Dari kejatuhan dosa kan itu nubuat tentang dia. Lihat dulu. Jari-jari datang itu yang mau jadi Mesias. Lihat dulu jari-jariku ini loh. Hai anakku. Kata anakku, kata Tuhan Yesus. Yesus memposisikan dirinya sebagai Bapa atau bukan? Susah kali. Ya, anakku. Jadi kalau saya bilang sama Lai, dialah yang sulung di antara semua anak-anak Tuhan, gimana? Jadi Lai mau ada logikan apa lagi tuh? Kalau saya bilang, dialah yang sulung seperti apa yang ditanya kamu lari kemana? Dialah yang sulung John, begini loh. Jadi mau sebentar gimana? John. Gini. Karena kita adalah manusia, Tuhan yang punya kuasa. Biasanya kalau kita berdoa dalam nama Yesus, kalau Tuhan Yesus menyembuhkan kan gitu. Kita nggak ada kita bilang kita menyembuhkan, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Tapi kalau Tuhan Yesus dia langsung berkata, langsung dia sendiri, nggak perlu dia meminta kepada Bapa. Langsung dia sendiri mengatakan, udah kamu sembuh, udah. Siapa bilang? Jadi kalau waktu membangkitkan Lazarus, Yesus bicara sama siapa? Saya mau tanya ibu. Berdoa kepada siapa Yesus waktu membangkitkan Lazarus? Mana Tuhan Yesus berdoa waktu bangkitkan Lazarus? Aduh, kau ini. Aduh, berarti kalian potong ya Alkitab, Le. Mulai sesat kau ini. Jangan bilang sesat orang lain. Sementara kamu nggak pahami Alkitab. Mana Tuhan Yesus berdoa waktu dia bangkitkan Lazarus? Di mana? Ayatnya mana? Pak John, waktu Yesus bangkitkan Lazarus, Yesus cuma bilang gini, Lazarus, bangunlah. Begitu.
Udah, Lazarus bangun. Aduh John. Mana Tuhan Yesus berdoa dulu? Ya Bapa, saya mau bangkitkan Lazarus, tolonglah saya. Mana begitu John? Aduh. Saya jelaskan ya Pak John ya. Kata berdoa itu mengungkapkan isi hati. Contoh, saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya mengungkapkan isi hati saya kepada Tuhan saya. Jadi tentang Yesus yang berdoa di Getsemani itu, Yesus itu mengungkapkan perasaannya sebelum dia disalibkan. Dia mengungkapkan isi hatinya. Artinya cawan penderitaan itu harus dia minum atau tidak. Apakah dia masih tetap kepada ketetapannya atau tidak, gitu. Jadi jangan sampai kamu salah mengartikan seperti seolah-olah Yesus itu masih punya Tuhan kayak Edis TV. Waduh. Salam damai sejahtera, saudaraku semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Shalom. Shalom. Ya, salam kenal untuk semua ya. Kalau untuk saya pribadi ya saudaraku, sebenarnya Yesus itu adalah Bapa di sorga itu sendiri. Dia mengatakan sebelum Abraham jadi aku telah ada. Dia mengatakan juga aku mengutus nabi-nabi. Dia mengatakan aku melihat iblis jatuh dari langit. Itu sudah membuktikan bahwa sebenarnya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang Kristen, maaf ya, kadang-kadang orang Kristen juga yang pernah saya bertanya beberapa, mereka mengatakan Yesus itu bukan sang pencipta, saya cuma bisa elus-elus dada, Tuhan Yesus ampunilah saudaraku ini. Artinya gini, kalau memang Yesus itu satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi, bahkan dia bukan sekedar Tuhan, tetapi dia adalah Raja Sorga. Makanya kenapa komal saya kasih Raja Sorga, karena saya sangat meninggikan sang Raja Sorga itu dimanapun saya berada. Amin. Pak Bos, kasih tepuk tangan dulu dong. Iya, haleluya. Mana ini tepuk tangannya nih? Amin. Ya, jangan pernah mengatakan Yesus itu masih ada Tuhan lagi di ini. Artinya gini ya, maaf ya, bukan saya menggurui. Boleh bernarasi sedikit ya Kak Bang Hos? Ya. Boleh. Ya, jadi Tuhan kita itu adalah roh. Kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi kita harus memakai pemikiran Kristus dulu, apa maksud Tuhan ini. Jadi gini, kalau Tuhan yang adalah roh, makanya kan Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku diutus dan sebagainya. Sebenarnya itu jangan lihat yang kasat matanya, kita harus lihat yang secara dunia roh. Jadi gini, Bapa yang maha besar itu, yang roh yang maha besar itu, separuhnya keluar ke dalam tubuh kedagingan yang diberi nama Yesus. Tetapi roh yang tadi, yang keluar dari roh Bapa yang maha besar itu, yang ada pada tubuh Yesus itu, dia mengerjakan segala sesuatu. Kan pernah ada ayatnya Yesus mengatakan, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang mengerjakan segala sesuatu, benar? Tetapi kalau kita memakai pemikiran Kristus, separuhnya atau sepenuhnya, Bu? Izin dulu, separuhnya atau sepenuhnya? Sebagian roh dari Bapa itu. Kan ada tapi ayatnya. Alkitab menuliskan sepenuhnya. Alkitab menuliskan sepenuhnya. Oh ya, saya lupa. Oke lah, diralat ya. Tetapi seluruh kepenuhan kealahan berdiam di dalam dirinya. Jadi begini. Bukan separuh, Bu. Kolose 2 ayat 9 ya. Tapi host, jangan lama-lama kasih panggung, lama-lama dia hujat Yahweh ini. Oh iya Kak. Boleh Kak, Pak. Nama di atas segala nama siapa Bang Superlim? Menurut saudara? Oh ini Raja Surga ini. YHWH. Oh, bukan Yesus. Bukan Yesus. Halo. Jirin Alabis Kristen enggak? Agak. Aku Islamnya. Enyahlah dari hadapan. Jadi nama di atas segala nama Yahweh, bukan Yesus. Bukankah karakter Yahweh itu jahat? Oh, ini siap Marsion ini. Nyala kok Marsion.
Pergilah ke api yang tak terpadamkan itu. Bila kau ke alam baka. Udah ada ayatnya ya, yang tidak mengakui Tuhan Yesus pernah datang ke dunia menyelamatkan kau ya. Shalom, Kau good day, antikris. Shalom, host. Shalom, selamat pagi. Iya. Marsion diturunin. Iya, makanya saya dengar. Makanya gini loh teman-teman. Jadi contoh ya, kalau dia hanya mengakui di perjanjian lama, Yehova di perjanjian lama, dia tidak mengakui Tuhan datang ke dunia, itu juga salah, antikris. Kalau ada orang yang mengaku Yesus yang hanya Yesus tapi dia tidak mengakui di perjanjian lama, dia adalah Yehova yang di perjanjian lama, dia juga antikris. Itu yang dimaksud antikris ya. Jadi harus kita mengakui bahwa kejadian sampai wahyu itu, nubuatan sampai dia datang menggenapi, kita harus mengakui keduanya itu. Mulai dari dia menubuatkan sampai dia menggenapi, kita harus mengakui itu. Jadi kalau orang hanya percaya kepada penggenapan, tapi dia tidak percaya yang bernubuat, itu antikris. Dia hanya percaya kepada yang di perjanjian lama yang bernubuat, tapi dia tidak percaya penggenapannya, seperti Yahudi sekarang, dia juga antikris. Ya, munafiknya Marsion ini mereka hanya memilih ayat-ayat nubuatan untuk Tuhan Yesus. Selebihnya itu Elohim, Yahweh dikatakannya penjahat, iblis kata mereka. Itulah penyesatnya Marsion ini. Ketahuan memang. Ingat ya, kami Jojo ini penembus sampai ke dalam hatimu. Tengok Pak Superlim, belum kamu mengungkapkan siapa dirimu, dia sudah tahu siapa kau. Ampun deh memang ya. Memang kalau Raja Sorga biasanya kayak gitu, udah Marsion itu. Belum 1 menit ketahuan apanya. Ular kepala duanya. Tapi boleh sih naikin, saya bisa kalau diizinkan ya. Lah. Ini Pak Omji dengan saya aja. Tahu bisa ditaklukkan si kepala ular naga itu. Ya tinggal dikemplang aja. Ya ini silakan Pak Omji. Omji saya naikkan dia dua di atas ya. Baik. Nah, kamu berkata bahwa menuduh bahwa Elohim perjanjian lama itu dengan gambaran yang sangat buruk. Alasan kamu apa? Karena saya melihat Tuhan itu dari karakternya, Bang. Karakternya. Ya, kalau Yesus mempunyai integritas yang tinggi, apa yang dia katakan itu yang dia kerjakan. Tapi bukankah dia juga... Bukankah di perjanjian baru, sebentar Bang, jangan nyerocos juga, izinkan orang bicara juga dong. Nah, silakan. Bukankah di perjanjian baru, Yeshua juga mencambuk orang yang berjual beli di Bait Kudus dan memutarbalikkan meja penukar uang? Bukankah dia juga bertindak keras? Dalam khotbah-khotbahnya juga dia sangat mengatakan. Emang di dalam Alkitab tertulis cambuk gitu? Itu kan film. Loh, kamu nggak membaca Alkitab? Nah, di mana Yesus mencambuk? Coba tunjukkan kepada saya ayatnya. Menukar balikan dan mencambukin orang yang berjual beli. Di mana tuh ayatnya? Coba tunjukkan kepada saya. Ya, mari saya perlihatkan ya. Coba kita lihat. Di mana ayatnya? Sebentar. Tuh, sebentar. Saya kasih Anda lihat ya. Oke. Di dalam Yohanes 2:15, dan dengan membuat cambuk, dia mengusir semuanya dari Bait Kudus itu, baik domba-domba maupun lembu-lembu, dan dia menumpahkan keping-keping uang para penukar uang dan menjungkir balikan meja-mejanya. Ini karakter apa menurut kamu? Dia membuat cambuk dari tali itu lalu mengusir mereka. Tetapi dia tidak mencambuk orang kan, dia mencambuk mereka. Jadi buat cambuk itu. Untuk apa? Untuk ya, pajangan. Untuk mengusir orang tetapi tidak mengikuti orang kan? Nah, ketika dia cambuk itu dibikin, apakah dia tidak menggunakan cambuk?
Oh, jadi kamu bikin Ya, rumah, kau nggak tinggal dalam dia rumah. memukul meja-meja itu bukan berarti dia mencambuk orang kan. Dia pada waktu dia Dia melakukan sangat mengasihi kita kok. Kenapa kau merendahkan Yesus, saudaraku? Berdosa. Aduh, jadi kamu pikir ketika dia membuat cambuk, dia hanya untuk Tapi kan dia tidak elus-elus. mencambuk manusianya kan. Dia mencambuk meja-meja Ya yang kan? ada di situ. Nah, sekarang Uang-uangnya begini, dia balikin. gini ketika kamu bilang dia Untuk tidak, meja-mejanya, dia untuk tidak jatuh cambuk, ya kan? Dia tidak cambuk. Ketika saya membuka ayat ini, kamu terima nggak bahwa ini ayat ada? Ayat ada, saya tidak menyangka Oh, itu. berarti Tapi selama apakah ini kau Yesus tidak mencambuk baca, manusia pada waktu itu? Berarti kamu tidak baca Saya tanya ayat kepada ini? saudara. Tunggu Apakah dulu, Yesus apakah mencambuk? Anda baca? Jawab Apakah dulu. ada tulisan di sini Nah, Yesus jawab mencambuk dulu orang-orang di saya, sekitar? jawab dulu. Apakah Anda ada membaca ayat ini? Saya baca. Kenapa kamu bertanya kepada saya, di mana tunjukkan ayat cambuk itu mana? Ya, tetapi apakah ada tulisan di situ Tuh, Yesus jangan mencambuk tetapi, manusia? jangan tetapi. Jangan kau sombong dulu. Kenapa kau rendah kau hati itu? dulu. Mana ada Yesus mencambuk manusia di situ? Tidak ada. Dia membuat cambuk dari dalam dan Dia membuat mengusir cambuk semuanya. sebagai gertakan, Berarti bukan dengan berarti dia cambuk mencambuk itu dia manusia. mencambuk. Kau jangan merendahkan Yesus, kau Kamu bertobatlah pakai kau. pikir cambuk itu untuk pakai untuk ini ngelus-ngelus. Jadi menurut kamu Yesus begitu rendahnya Payah mencambuk sekali. manusia? Kemampuan Jadi manusia memang menurutmu payah. Yesus Raja rendah surga, nggak ada kau kamu belajar merendahkan. kau Artinya merendahkan Yesus, kau antikristus. Tuhan Berikutnya Tuhan lagi. menyatakan ketegasannya, ada alasannya. Berikutnya Kau lagi maksudnya. ya. Yahweh membunuh dengan Tunggu, tangannya nggak sendiri apa-apa. loh. Kau baca Berikutnya Keluaran lagi. 12 ayat 12 itu bagaimana karakter Yahweh? Sebentar teman-teman santai tidak aja. berani membaca Ya, Keluaran dia 12 mulai ayat 12 kenapa? Oke. Kau baca Keluaran Kisah 12 ayat para 12 ya. rasul. Kisah para rasul. Jangan kesurupan, cukuplah orang Islam kesurupan. Kalau kamu kesurupan berarti rohmu sama dengan jinnya jin dari Gua Hiro. Ya, oke, mari. Anda lihat Kisah Rasul pasal 5. Ananias dan Safira. Ya kan? Ananias dan Safira berjanji untuk memberikan dari hasil apa yang dia jual. Baca Keluaran 12. Tunggu dulu. Kamu kan bilang perjanjian baru. Kamu mendapatkan karakter yang tahu tidak karakter sama Yahweh, dengan karakter yang ada di perjanjian lama. Ketika saya membuka data-data ini, ya, Yahweh kamu karakternya tenanglah. jahat. Kamu tenanglah. Mari kita lihat. Ananias dan Safira, Saya ya, kan tamu. ketika dia membawakan persembahan tidak sepenuhnya dari apa yang dia bicarakan, makanya kamu diam aja dulu ketika data ada, supaya kau ketika kamu tenang, kamu tinggal nyaut kan? Ya udah, kenapa sih ini Marsion? Kamu kesurupan ya? Kamu kesurupan. Mau diruqyah atau mau dilepaskan? Di sini banyak loh. Ada pelayanan delivery ministry atau host yang tengking host. Host bisa nggak nengking setan Marsion host? Bisa nggak host? Dia Bisa itu ditengking nggak? mereka itu Marsion itu udah rajanya. Jadi baik hari ini maupun selanjutnya tidak ada lagi pengampunan kata Tuhan ya. Ingat ya, ada dosa yang tidak bisa diampuni yaitu menghujat Roh Kudus. Kamu telah menghujat Roh Kudus ya. Jadi baik hari ini maupun kedepannya dosamu bisa diampuni menurut Alkitab. Kudus kau yang menghujat Roh Kudus. Tuh kita lihat ya. Ya, lihat ya. Dengan Roh Kudus sembarangan saya memberi contoh. Anda tenang dulu. Contoh ya, karena kalian tidak baca Alkitab, cuma didongengin sama pemimpin Marsion ya kan? Mari kita lihat. Iya. Ya, silakan. Baca Iya. Keluaran 12 ayat 12. Iya, Keluaran 12 nanti kita bandingkan dengan perjanjian Ya, baru coba juga. baca. Itu Yahweh. Mari kita lihat Coba, ya. kau sangat puja-puja karakternya. Nah, lihat sini ya. Di Kisah Para Rasul ini. Keluaran 12 ayat 12. Nantilah, itu nantilah. Bentar. Raja, nantilah bagianmu itu. Keluar iblisnya. Tadi pertama masuk agak sopan dia kan, tapi nggak nyampe 1 menit, nggak nyampe. Nggak sampai. Keluar iblisnya. Nah, lihat ya. Ananias dan Safira, Iblis saja dipelihara di mana? ketika dia berbohong saja, ya ketika dia berbohong saja, mereka juga habis dan mati toh. Maka lihat tuh, lalu murid-murid itu membawa wanita ini dan mayat suaminya keluar. Artinya di sini
Elohim bisa bertindak keras terhadap kaum munafik. Ya, dia nggak milih-milih. Dosa sama. Dosa perjanjian lama adalah tetap dihukum seperti dosa dalam perjanjian baru. Herodes saja berkata sombong ditampar oleh malaikat. Mari kita lihat. Mari kita lihat perjanjian baru. Emang kau pikir di perjanjian baru cuma romantisme? Hah? Kau pikir bahwa Tuhan kamu selalu bermesraan dengan kau? Hah? Kau bersalah, Tuhan yang kamu sembah itu bermesraan dengan kau. Kamu ini loh. Mari kita lihat Herodes. Herodes. Bagaimana di dalam Kisah Rasul kalau nggak salah. Nah ini, ya. Nah, coba lihat. Nah, Herodes ya, sebentar ya, kita lihat. Dia sebentar. Kisah Rasul Roma sampai Filemon, kita lihat. Ditampar malaikat tuh mana ya? Sebentar. Cacing. Cacing di Kisah Rasul. Tuh. Ini ada rekamannya di kemarin. Saya masih ingat loh perkataan saya. Aduh, ini orang menyangkal. Baru berapa menit penyangkalnya sudah ada. Sama dengan Petrus kau ini menyangkal. Loh, Petrus. Ya, gini loh Pak. Apabila garis bawahi. Tanya nih si Joy sama si Joy sama si Jerpo yang mengatakan di luar Tritunggal itu adalah sesat. Di luar Islam juga aku mengatakan. Saya lagi OTW ini. Ya kan? Di luar Islam juga itu sesat. Aku mengatakan di luar Kristus adalah sesat. Ya kan? Kamu mengatakan di luar Tritunggal sesat. Aku mengatakan di luar Kristus adalah sesat. Yang mana benar? Apakah di luar Tritunggal itu sesat atau di luar Kristus itu adalah yang sesat? Semuanya salah itu pernyataannya. Loh, kok bisa salah lagi? Sebentar, Pak. Yang mengikuti Kristus itu sesat. Sebentar dulu. Saya ingin bertanya ke Bapak, apakah Tritunggal itu mengikuti Kristus juga atau tidak? Nah, itu di situ dulu kita lihat. Nah, kan tadi kamu yang bilang di luar Kristus itu, di luar Tritunggal itu sesat. Bukan kamu mengatakan di luar Kristus adalah sesat? Kan di situ apabila. Kalau tidak bisa, Bang, sudah, tidak usah kau banyak bicara. Bukan, nggak bisa. Gini, Bang. Ini masih gini, Bang. Bagus loh ingatannya. Caranya ngomong, Bang. Kalau tidak, kalau memang salah perkataanmu, aduh maaf, Bang. Aku tadi salah ngomong. Gitu nah, Bang. Enggak lah, saya masih ingat, masih bagus ingatan saya nih. Umur juga masih berapa? 35 masih bagus. Nah, aku ini udah tua loh, masih tajam ingatanku. Enggak. Ini saya tadi bilang begitu loh. Di luar Tritunggal itu sesat. Aku mengatakan di luar Kristus itu adalah sesat. Yang mengikuti Kristus itu adalah yang benar. Yang mengikuti Tritunggal itu ajaran salah. Kalau saya mengatakan, soalnya Tritunggal itu bukan Kristus. Oke lah, kalau kita nggak ketemu gini, Bang, nggak ada titik temunya kalau begini. Bagaimana ndak temunya? Perkataanmu sendiri aja kau nyangkal kok. Ya, tanya orang-orang di bawah tuh. Tanya orang-orang di bawah itu. Gak dengar juga dia pernyataan saya tadi gitu. Aduh, barusan lo kamu dua mengatakan sama-sama Tritunggal tadi bawah. Jadi kamu orang ini apa? Aku bilang, kamu orang bilang kan? Aku bilang ya aku bapak, Jerpo anak, Joy ibu. Aku bilang, iya kan? Betul lah. Kami orang.
Baru kamu mengatakan ada temanmu satu tadi yang ikut kamu di Komal ini, kamu mengatakan aku orang, yang satu mengatakan aku manusia, iya kan? Manusia. Ingat kan? Iya, betul. Ini perkataan kamu dua nih. Baru kamu dua mengatakan di luar Tritunggal sesat, betul nggak? Masih ingat nih? Coba. Enggak. Coba. Di situ ingat coba, Pak. Ada Nah, ini ada apabilanya pancen di nih. situ. Ada pancen nih. Salam Bang Pancen. Salam Bang Lugan, Bang Jervo, halo Kakak Joy sayang cantik, selamat pagi. Ya loh. Di situ ada apabilanya Bang Lugan. Gitu loh. Tidak ada tadi kau bilang apabila Saya masih ingat tidak mengikuti Tritunggal. Tidak ada kau mengatakan begitu. Tidak ada. Coba tanya Pancen, dia dengar dari bawah. Ingatan saya masih tajam, Pak. Ada sih tajam ini. Waduh, ingatan tajam ya. Kalau saya, anunya saya yang masih tajam ini, Bang. Pagi-pagi. Waduh, Pak saya nih. Gitu, Pak Lugan. Tapi gini ya, kemarin kan aku diskusi lama lah. Ketemunya. Lama diskusi sama orang Trinitas. Nah ini, tega-teganya mereka bilang, Yesus itu kemanusiaannya semuanya sama seperti kita nih, manusia umumnya. Wah, ini penghujatan ini kalau menurutku ya. Nah, terus ku analogikan ke masalah ini ya, biologi. Kalau pagi-pagi itu kan kita manusia normal, burungnya ini tegang begini begitu. Dia bilang, oh secara manusia itu iya katanya. Wah, ini kan ngawur ini. Ini bagaimana ini orang Trinitas punya kesimpulan begitu? Coba. Kalau dia sepenuhnya Tuhan, artinya dia bisa mengontrol seluruh anatomi tubuhnya. Lambungnya bisa dibuat kayak mau semau dia lah, sesuka-suka dia lah. Sampai sel-selnya dia yang paling terkecil lah gitu. Nah ini bagaimana nih Trinitas ini? Bagaimana? Coba, iya. Ini kan penghujatan ini Bang. Ntar kalau dibilang, oh Tuhan kamu bisa berak, bisa kencing, ya jelas bisa. Karena dia makan, karena dia minum. Tapi dia mampu nggak mengontrol supaya nggak begitu? Mampu. Karena dia Tuhan. Nah ini gimana ini? Oke, sebentar teman-teman. Kita sapa dulu, ini ada Iron Dome. Salam. Shalom semuanya. Salam Aaron. Mungkin Iron dengar ya perkataan tadi ya. Oh turun sudah dia. Bang, baru datang aku bang, mana dengar? Turun dia. Aduh. Itu makanya aku bilang, kalau Tritunggal berhadapan dengan saya, ndak bisa jawab, ndak bisa berkata-kata. Jangan coba-coba mengatakan di luar Tritunggal itu sesat. Kalau Tritunggal Bang Lugan itu udah jelas imannya. Yang masih abu-abu ini Kristen amfibi ini, ngaku-ngaku Kristen, tapi berpemahaman Yahudi. Gimana Iron? Betul ini Tasya, contohnya Tasya kan. Terus siapa lagi itu? Si Noni. Nah ini kemarin juga video yang aku posting di akun ini tadi pagi itu kristenisasi. Oh belum yang ngomong nanti kristenisasi loh, kalian fokus ke ucapannya dia itu. Masih Wiro itu. Yang parah ini Kristen amfibi ini yang nyamar-nyamar di JO, itu yang parah sekarang. Itu yang harus kita basmi. Kemarin ada ku dengar istilah baru lagi, namanya Kristen Mesianik. Nah, ya itu sama kan dengan Kristen amfibi, hidup di dua alam. Iya, kan? maksudnya gini Kak Joy, kan kenapa harus ada Mesianiknya, gitu loh. Iya. Kalau Mesianik yang mengarah itu ke gara-gara botologi dan oonologi, nggak ngerti apa-apa. Oh iya juga ya, kasihan ya. Cuma asal ngomong, asal congor, nggak ngerti apa yang dia omongin. Belum apa-apa, sudah dua Tritunggal sudah aku babat, turun sendiri. Wis, mantap Bang Lugan. Tapi Wiro gimana nih Wiro nih urusannya? Wiro sudah tidak ada suara kalau sama saya sudah.
Ampun ya. Bang Wiro naik, Bang Wiro. Udah aku undang itu. Nggak ada suara. Kalau saya sudah baca ayat nggak ada suara. Janganlah, dia itu seorang pendebat Tritunggal yang handal. Jangan gitu. Salam, selamat pagi Bang Wiro. Salam. Salam, Bang. Pendebat tungtung yang handal yang kuakui itu dulu ya Kak Joy, itu adalah si Demian. Ternyata Demian sudah kutobatkan dia. Iya, karena kenapa ku bilang Demian? Karena Demian itu bisa memahami bahasa Inggris, bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Kalau modal Wiro ini bahasa Indonesia pun masih kurang-kurang loh, apalagi bahasa Inggris. Jangan mancing, jangan aduh. Jangan Kalau mancing, Bang Kak. Wiro ini Esmosa gimana? Aku nggak tanggung jawab ya, Iron. Tenang aja, ada Bang Lugan sudah siapkan ambulans. Udah yang dua tadi sudah jatuh sakit menggigil kok turun sendiri. Bercanda ya Bang Wiro, bercanda. Bang Wiro mungkin ingin menyampaikan sesuatu, silakan abangku. Jangan nyerang pribadi ya. Jangan di mute ya Bang Lugan. Ya aku nggak ke mute ya. Aku nggak ke mute. Yang penting jangan Silakan, menyerang Bang Wiro. pribadi. Itu aja. Makasih Yang penting Hos, makasih. yang penting jangan menyerang pribadi. Itu aja. Cuma satu kata aja buat kalian, bertobatlah sudah, itu aja. Itu aja Hos. Kok bertobat? Lah justru Anda yang bertobat, Bang. Karena secara tidak langsung ketika kita beredukasi di sini, Bro, ketika kamu tidak bisa menjawab dan kamu turun, seharusnya kamu renungin. Kenapa kok Tuhan memberikan pengetahuan yang luar biasa kepada mereka bisa menjawab? Kok aku bisa dikalahkan? Kayak gimana ini? Kayaknya Tuhan yang kusembah ini kurang memberi pengetahuan kepada saya. Jadi aku harus cari Tuhan yang benar. Ini enggak, malah kau nyuruh kita balik ke yang sudah di atas turun ke bawah. Gimana Bang Wiro konsepnya itu? Bicara soal Tuhan, kita diskusi soal Tuhan itu nggak ada menang kalah, sister. Jadi kalau bicara soal Tuhan itu memang kita nggak bisa, manusia itu tidak dapat menyelami pikiran Allah. Ya. Sesuai dengan ayatnya bilang manusia tidak dapat menyelami pikiran Allah. Jadi bicara soal Tuhan, sebentar Logan. Bicara soal Tuhan, memang tidak akan pernah ada yang menang dan kalah, karena Tuhanlah yang jadi pemenang gitu loh. Paham nggak sampai situ? Enggak, bukan masalah harus lari ke situ, Bro. Tadi kan kamu yang bilang menang kalah. Dikatakan begini, Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa ketika kamu melakukan sesuatu harus kuduskan dirimu dan sucikan dirimu. Makanya setiap hari orang Kristen selalu nyanyi lagu kayak begini, ku mau sepertimu Yesus. Kenapa? Ku mau sepertimu Yesus, kita bisa loh sama seperti Yesus, asalkan kita bisa mengontrol segala pikiran kita, segala apa yang ada di dalam diri kita itu harus kudus dan suci. Itu gampang banget loh sama seperti Tuhan kok. Siapa yang bilang kita nggak bisa sama dengan Tuhan? Sister, kita bicara tadi kan gini, sebentar. Kita kan tadi bicara, kamu bilang ada menang, yang siapa yang menang ada yang kalah. Terus saya harus merenungi apa yang jadi. Nah itu enggak, saya udah bilang bahwa kalau kita bicara tentang ketuhanan ini, tentang ketuhanan ya, teologi ini nggak bisa kita ada yang menang nggak ada yang kalah, nggak boleh seperti itu, karena yang pasti Yesuslah yang Tuhanlah yang jadi pemenang itu sendiri. Kita ini apa gitu loh. Nggak ngerti Bang, cara kamu, cara pandang kamu ketika kita ngomong apa, kamu nyambungnya lain. Tadi barusan kamu bilang. Makanya kapan hari aku bilang. Oke, dengar dulu. Makanya kapan hari aku bilang. Iya, dengar dulu. Kapan hari ku bilang sama kamu di komalnya Pak Co, yang kami tanyakan itu tentang pisang, tapi tiba-tiba kau jawabnya udah jadi kolak. Itu yang nggak masuk akal, Bang. Nah, tadi yang ku katakan, tadi yang ku bernarasi ini, teman-teman jadi saksi ya, di mana aku mengatakan tadi bahwa ketika kita beredukasi bukan menang dan kalah. Tadi aku nggak mengatakan menang dan kalah, tetapi
cara kita beredukasi memutar pola pikir kita, di mana ketika kita beredukasi dan kita memberikan soalan, kita saling tanya jawab, dan Anda sudah tidak bisa menjawab, berarti Anda sudah tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Setelah itu, kukatakan bahwa kalau Anda tidak bisa menjawab atau tidak bisa mempertahankan pola pikirmu, seharusnya Anda itu bertanya, kenapa kok aku begini, kenapa mereka seperti itu, gitu loh. Bukan aku bicara soal kalah menang, enggak. Siapa yang bilang kalah menang? Kita bertarung di sini bukan soal menang atau kalah, Bang. Sebab orang yang bertarung seperti ini harus terus mengikuti rule yang tepat dan mengikuti tahap demi tahap supaya dapat memperoleh suatu pertandingan yang menghasilkan kemenangan seperti itu, Bang. Betul. Ya, Bang Iron itu dia lagi jeda, enggak mau dengar. Begitulah mereka. Tapi gini loh teman-teman ya, yang mampu memahami ini narasi Bang Wiro ini kok kadang berubah-berubah ya. Katanya tidak ada yang bisa memahami hakikat Tuhan itu sendiri. Tapi dari Trinitas itu, kalau kita dengar ya narasi mereka paling memahami loh. Sampai memutilasi ada artinya pikiran Allah, firman Allah, terus apalagi lah itu. Banyaklah tuh istilah-istilah yang dipakai lah. Kalau kita kan enggak ya. Nah ini bagaimana ini Bang Wiro ini? Oh itu pikiran Allah itu, oh itu kecerdasan. Nah ini gimana? Berarti kan sudah sangat memahami. Ya, tadi kan dia mengatakan tidak seorang pun manusia bisa memahami pikiran. Iya. Tadi kan dia bilang betul. Tapi di saat nanti diskusi, mereka lebih paham pikiran Tuhan itu. Terus dia bilang hanya Yesuslah Tuhan. Tapi nanti kalau diskusi ada lagi yang lebih tinggi, Bapaknya, Sang Sumber. Ini, waduh, mumet kita. Iya, makanya ketika ditanya Sang Sumber, kan di Perjanjian Lama tidak pernah berbicara, di Perjanjian Lama ya, dari Kejadian sampai Maleakhi itu tidak pernah menyatakan Bapa loh, tetapi di sana Allah dan Tuhan. Ketika di Perjanjian Baru, Yesus sendirilah yang selalu mengungkapkan kata-kata Bapakku. Karena dia keluar dari roh itu telah menyatakan diri dalam suatu wujud yang bisa dilihat. Makanya Yesus tidak bisa melebihi yang sang roh itu karena dia dalam keadaan yang fisik, nggak bisa melebihi itu. Nggak ada para penulis ataupun para rasul dan para nabi itu tidak pernah menuliskan bahwa di Perjanjian Lama itu ada perkataan Bapa. Benar nggak, Lugan? Dia datang dari roh, bukan keluar. Berarti ada yang mengeluarkan itu. Dia datang dari roh. Aku datang dan keluar dari Bapa, seperti itu berarti dia dari dalam, seperti itu loh. Aku datang dan pergi, gitu dia. Iya. Aku datang dan pergi, bukan aku keluar dan bukan dikatakan aku keluar. Aku didatangkan. Itu salah. Aku keluar dan pergi, begitu, tidak. Nah, itu bagaimana? Ada yang mengeluarkannya. Coba kita tanya dulu ya ke Bang Wiro ya. Apa itu yang dimaksud contoh Bang? Kecerdasan Allah gitu. Terus oh ini pikiran Allah. Ini tuh bagaimana itu Bang Wiro? Nah ini Allahnya Allah Bapakah atau Allah Yesus atau Allah Roh Kudus? Tentang kecerdasan terus sama pikiran gitu. Macet. Mana ini Bang Wiro? Kan barusan dia mengatakan tidak seorang pun yang tahu hakikatnya Tuhan. Iya, berarti kok bisa ada memahami pikiran Tuhan, kecerdasan Tuhan. Nah ini apa dia maksudnya? Satu hakikatnya kan gitu. Allah katanya. Hakikatnya Allah. Kok mereka lebih tahu ya?
Ya memang seperti itu bang. Makanya aku bilang ya, kadang-kadang aku bilang sama mereka ini, kalian ini on off. Karena ketika membuat statement sendiri tidak tahu apa yang dia dari awal dia membuat suatu konsep, pertengahan udah berubah, ke ujung udah babak belur. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada penyelesaian yang bisa kita dapat dari mereka. Iya, kan ada narasinya begitu Kak Iron kan. Oh, Yesus itu firman Allah kan gitu, karena keluar dari Bapa kan gitu. Nah, ini pikiran Allah, nah ada lagi. Terus kecerdasan Allah, nah ini siapa lagi gitu loh. Itu yang aku belum dapat ya. Kalau dikatakan firman itu keluar dari mulut Yesus, ya boleh kita mengatakan seperti itu. Jangan mengatakan firman itu keluar dari Allah. Itu yang menjadi Yesus. Tidak masuk akal lah. Aduh, si Wiro lagi macet ini. Ini dia mau merenungin dulu Bang Pancen, apa yang diomongin Iron ini benar nggak? Dia lagi renungin di kamar ini pasti. Iya, karena aku sampai sekarang dengar narasi Trinitas ini kan kadang pakai bahasa-bahasa canggih nih. Pikiran Tuhan. Apa tadi katanya itu? Kecerdasan Tuhan. Imitasi apa namanya? Hipostasis. Ontologis. Itu arti-arti itu bahasa apa itu ya? Dari mana itu? Menghilangkan kata Tritunggal tadi. Firman Tuhan kan Yesus. Nah, kecerdasan Tuhan nih nggak tahu nih apa sama pikiran Tuhan gitu loh. Itu cuma Trinitas yang mampu itu. Jadi gini Bang, berbeda ya teman-teman. Iya, jadi gini Kak Host. Biasanya kan mereka memakai kata firman itu adalah kecerdasan Allah. Nah, ketika firman menyatakan diri ke dalam firman itu menjadi daging, berinkarnasi ke dalam dunia ini seperti manusia, apakah pikiran bisa jadi orang? Nah, itu dia. Iya, ke sana arahnya, iya. Itu loh. Terus misalnya firman Tuhan, dia nuzul jadi Yesus kan begitu ya. Nah, waktu itu dibaptis kan ada lagi suara. Nah, itu firmannya siapa? Berarti ada banyak firman toh. Nah, ada kemungkinan ada firman-firman yang lain yang nuzul itu di dunia selain Yesus. Kan begitu. Nah, gimana itu teman-teman? Inilah anakku yang kukasihi, katanya kan, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu siapa yang berfirman? Kalau Bapa yang berfirman, lah itu ada firman yang lagi dibaptis. Berarti banyak firman. Iya, betul. Betul juga. Makanya kan gini Bang Pancen. Pola pikir tungtung ini atau konsep Tritunggal ini sesungguhnya itu sama seperti Islam, karena Islam itu menyatakan bahwa setan atau iblis itu adalah pikiran. Nah, ketika iblis ada satu ayat di dalam hadis atau Quran ya kalau tidak salah, mungkin di hadis ya, setan-setan itu menyelam ke dasar laut. Apakah pikiran bisa menyelam ke dasar laut? Kan aneh. Ada tuh Iron, ada tuh ikan paus kan yang bisa nyelam. Ikan paus itu. Bang Lugan, ada hadis itu bunyinya seperti ini. Allah mengutus setan-setan dan berenang ke dasar laut. Nah, pada saat kita tanya, setan itu berwujud apa? Itu berwujud sifat. Halo, apakah sifat bisa berenang ke dasar laut? Mirip-mirip ya Kak Iron ya. Betul. Mirip Bang, mirip. Wah, turun dia. Aku kira turun dia, ada dia. Nah, tadi Bang kan Wiro Wiro. monitor. Bang Wiro. Iya. Tapi saking mumetnya pernah aku dengar
dari Trinitas bilang, oh iya kalau Yesus itu firman aktif, kalau yang waktu bicara di baptis itu firman pasif katanya. Waduh, ini jadi kayak belajar listrik saya, harus lemah. Tegangan aktif, Bang tegangan Panci pasif. ada aja Bang Pancan. Yang benar Ini Bang Panci. mau ngukur resistor apa dioda ini? Aku bingung ini yang mana gitu. Ada positif negatif ya. Aduh kan. Iya. Kasihan teman-teman, kita kasih waktu dulu Bang Wiro, jangan dibully ya. Silakan Bang Wiro. Bang Wiro bantah dong narasi mereka, jangan mau kalah Bang. Ini enggak, saya enggak ngerasa seperti itu soalnya, jadi enggak ngapain juga ditanggapin kan gitu ya. Kalau kan enggak, kalau ngerasa baru ditanggapin, kalau nggak ngerasa ngapain ditanggapin kan? Loh. Ya logis-logis saja. Kan tadi Bang Wiro mengatakan bahwa manusia itu nggak mungkin melebihi Tuhan karena pikiran kecerdasan Tuhan itu luar biasa, nggak ada manusia yang akan jadi pemenang. Yang jadi pemenang yang hakiki adalah Tuhan itu sendiri. Betul. Jadi kan Anda sudah mengerti pikiran Allah, bro. Kenapa Anda tidak sama seperti Allah? Siapa yang bilang mengerti pikiran Allah? Karena di konsep-konsep kalian itu, siapa yang karena di bilang mengerti konsep pikiran kalian Allah? itu, ya Jangan kita. nambah-nambah ini Ron. Oke. Pada saat dikatakan bahwa Allah itu menciptakan menggunakan apa? Firman itu apa? Kecerdasan Allah. Kecerdasan Allah, apakah Tuhan punya kecerdasan? Kenapa manusia tidak punya kecerdasan? Sama dong. Masalahnya di Diam mana? sudah abang ini, abang udah lanjut bang Lugan. Di mana? Masalahnya di mana? Ini aku tanya lagi nih, sesuai dengan pertanyaan temanmu tadi. Ada 2 orang yang datang di rumah ini. Dia mengatakan, kamu apa? Dia bertanya begitu sama kami 3 ini. Aku, Yirpo, sama Joy. Kami 3 aja. Dorang 2 naik. Nah, aku mengatakan, aku bapak. Yirpo itu anak. Joy ini ibu. Inilah kami, kurang. Kalau kamu, yang satu menjawab, aku orang. Yang satu mengatakan begitu. Yang satu menjawab, aku manusia. Katanya. Langsung satu nih kasih tahu lagi. Di luar Tritunggal sesat, bilangnya. Apakah betul itu? Gini ya, Lugan. Enggak, dijawab aja dulu apa yang pertanyaan saya. Iya, saya jawab. Sabar dong. Kalau bicara soal sesat menyesat, siapa yang sesat, siapa yang tidak sesat itu yang boleh berkata itu sesat adalah hanya firman, bukannya manusia. Jawab aja dulu, karena ada temanmu mengatakan sama dengan kamu, kan? Sama dengan kamu. Jawaban di saya luar jawaban saya adalah itu sesat, betul enggak? Begini. Saya sama dengan saya Islam nggak ya. akan mengatakan. Sama dengan Islam. Sabar dulu, Islam juga saya. mengatakan begini, Bang Wiro. Islam juga mengatakan begini. Di luar Islam itu sesat. Tritunggal juga mengatakan di luar Tritunggal itu sesat, betul enggak? Ini kan kamu nanya pendapat saya toh, betul nggak? Iya, pendapat saya adalah siapa yang bisa yang boleh menyesatkan, bisa bilang menyesatkan atau tidak sesat itu hanya firman. Ini dari saya ya, bukan dari orang lain. Dari saya, yang bisa menyatakan sesat atau tidak sesat itu hanya firman. Apa itu bukan firman, manusia, Pak? bukan manusianya. Iya, apa tapi firman itu, Pak? Firman Tuhan yang boleh mengatakan itu. Firman Tuhan. Di mana ayatnya? Contoh 2 Yohanes 1 ayat 7. Itu kan ajaran Tritunggal kan? Kok ajaran Tritunggal? Enggak, itu firman. Kan gini, Ayo firman, kembali lagi ke firman ya. Diam dulu. Tunggu, jangan gini. Kamu kan nanyakan pendapat Ya kan saya. betul. Kita Tunggu kan seperti dulu. itu. Nanti kalau kami bacanya lagi, kamu nanyain saya mau jelaskan, kamu bilang suruh diam. Gimana? Ya udah. Jelaskan. Gimana sih kamu makanya?
Makanya saya bilang nih, saya mau jelaskan contoh tadi yang kenapa siapa yang bisa bilang sesat dan tidak sesat hanya firman. Seperti itu ya. Jadi contoh 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, contoh kecil ya, contoh kecil itu. Hanya firman yang bisa bilang sesat. Bukan manusianya. Gitu, brother. Kalau begitu berarti sudah bertentangan, Bang. Karena selalunya kami disesatkan, dibidatkan. Orang yang tidak percaya kepada Tritunggal Maha Kudus itu adalah antikris, penyesat. Itu kan keluar dari kata-kata ucapan-ucapan manusia, bro. Berarti bukan firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan tidak menyatakan bahwa orang yang tidak percaya kepada Tritunggal Maha Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus itu dia adalah antikris, penyesat atau bidat. Enggak ada di dalam Alkitab menyatakan bidat. Aku luruskan dulu pertanyaan saya tadi kan. Aku jawab sama temanmu 2 tadi. Di luar Kristus itu adalah sesat. Kan temanmu mengatakan di luar Tritunggal itu sesat. Yang mana benar? Di luar Kristus yang sesat atau di luar Tritunggal ada yang sesat? Itu aja dijawab. Ya, tadi kan saya udah bilang hanya firman yang bisa bilang orang itu sesat. Iya, kalau firman kan di luar Kristus. Yesus ini kan Kristus. Betul? Kamu tahu arti Kristus? Yesus ini adalah Kristus kan? Iya, kamu tahu nggak arti Kristus? Nggak usah kau tanya sana dulu. Kan Tritunggal mengatakan di luar Tritunggal ada penyesat. Aku berkata. Sabar Bang Lugan, kita sapa dulu Bang Devis. Salam, selamat pagi bilang siang Bang Devis. Termasuk Devis pernah mengatakan di luar Tritunggal itu ada sesat. Aku mengatakan di luar Kristus adalah sesat. Yang mana benar? Di luar Tritunggal atau di luar Kristus? Udah, itu pertanyaan yang ini ya, yang kurang menggigit. Cobalah tanyakan ayat gitu, tanyakan pemahaman mereka gitu. Biar diskusinya lebih hidup Bang Lugan. Kak Hos jangan gigit-gigit, nanti Wiro dengan Bang Devis kabur mereka. Oke, lanjut dulu ya teman-teman. Aku izin turun dulu, mau masuk kerja ya. Udah waktunya aku masuk. Iron, thank you udah mampir ya. Ya, shalom. Oke, Kak Iron. Shalom. Jangan simpan di hati kata-kataku Bang Wiro. Apapun Oh itu. iya, nanti kalau disimpan di hati aku cemburu loh Bang Wiro. Jangan. Aku simpan di dalam kantongku aja lah. Aku simpan di dalam kantongku. 2 orang ini suka nambah micin ini kayaknya. Oke. Kalau tentang gereja saya tidak bisa masuk karena ada aturannya tuh, anggaran rumah tangga, anggaran dasar. Namun apapun itu Mbak, mereka itu kan harus berpura-pura. Orang botol masih bisa diajak bicara agar belajar dan pintar. Berpura-pura sulit untuk kita ketahui. Kita tidak tahu dia tidak agama Kristen. Ada Ucli Majina Moto aja masuk ke room. Maaf, kata host, dari mana agamanya? Pengikut Yesus. Bayangin. 1 kata pengikut Yesus, 2 kata mulai menista, 3 kata mencaci maki, 4 kata kabur. Maka itu kan kita harus curiga kepada setiap narasumber yang ada di dalam room. Yang boleh kita coba pelajari dari dia adalah bagaimana kekonsistenan dia berkata-kata sebagai narasumber. Begitu jawabannya itu ya. Terima kasih. Lanjut. Boleh saya kasih sedikit kesaksian nggak di room kita ini? Oh, bentar ya, aku mau tanya dulu Pak. Bu TJ, salam. Shalom. Ya, ada yang mau disampaikan atau gimana? Ya, sedikit saja Ya. Pak. Betul seperti Ibu Yehior itu bilang benar sekali Pak. Kebanyakan
sekarang ini ya hamba-hamba Tuhan itu mereka itu memang Tritunggal Rasa Wanes banyak sekali. Jadi mereka berkata mereka Tritunggal tapi pengajarannya itu Wanes. Itu banyak. Dan itu saya dapati juga di gembala saya juga, gembala FA ya gitu ya. Saya ini karismatik kan. Jadi kita punya ada gembala-gembala itu kayak cool atau gembala apa ya. Pokoknya gembala-gembala kecil lah gitu. Nah itu kedapatan memang demikian. Mereka itu Tritunggal Rasa Wanes banyak. Makanya ketika saya tanya sama gembala cool saya bilang, Pak, apakah Bapak percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa? Iya, katanya. Saya bilang, oh kok begitu Bapak ini Bapak Tritunggal atau gimana? Kata, iya saya pengajaran Tritunggal. Saya bilang, enggak Pak, itu Tritunggal Rasa Wanes Bapak itu. Dia bilang begitu. Soalnya memang kebanyakan demikian, gitu loh. Mereka katakan mereka Tritunggal, totalnya pengajarannya itu Wanes, gitu loh. Makanya itu yang harus diluruskan seperti Pak Itzhar tadi bilang, bahwa memang segala sesuatu itu harus memang diluruskan dulu gitu pengajarannya, gitu loh. Baru dia bisa mengajar ke jemaat. Kalau enggak dia waneskan semua ini, gitu. Jadi ternyata di luar dari pemahaman doktrin itu kebanyakan mereka memahami firman Tuhan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka pahami tentang firman Tuhan itu. Makanya ketika mereka memahami firman Tuhan, kebanyakan kedapatan seperti itu. Kedapatan mereka bahwa ternyata mereka itu memahami bahwa Yesus itu adalah Bapa. Itu kebanyakan pemahaman mereka. Itu loh yang saya lihat gitu di pandangan saya, itu kebanyakan seperti itu. Nah, di luar mereka memahami doktrin ya, di luar mereka memahami doktrin. Mereka memahami firman seperti itu. Nah, makanya kalau masuk ke doktrin mereka sudah menyalahi gitu. Nah, begitu loh. Jadi itu yang memang perlu diluruskan, pengajaran yang betul gitu. Kalau memang mereka itu Tritunggal, mereka harus memahami bahwa Yesus itu bukan Bapa gitu loh. Nah, itu pemahaman kita. Begitu Pak Sen. Makasih. Iya. Baik, Kak TJ, mungkin saya tanggapin dikit ya Bang Kak TJ ya, Kak saya tanggapin dikit. Jadi saya punya pengalaman nih, di mana majelis gereja kami ketika mereka melakukan perkunjungan pelayan seorang gembala ke rumah janda balu yatim piatu. Di situ mereka diberikan kesempatan untuk membawa firman Tuhan. Jadi ketika di situ dengarlah kita sebagai yang mengawal gitu ya. Mereka mengambil renungan itu dari YouTube, dari Google. Jadi di situ mereka katakan bahwa Yesus Bapa. Sebagai orang Tritunggal tidak menolak ketika Yesus disebut Bapa. Tidak. Yesus itu dikatakan Bapa bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya bahwa dia juru selamat atau dia Kristus. Tetapi ketika kita membawa narasi Yesus adalah Allah Bapa, itu yang keliru, sebab dia datang hanya firman-Nya saja. Anak itu melakukan pekerjaan itu untuk kemuliaan Bapanya. Jadi tidak salah ketika kita bernarasi bahwa Yesus adalah Bapa, sebab dia Bapa orang beriman, Bapa orang percaya bahwa dia adalah juru selamat. Nah, kembali ke cerita majelis tadi. Karena ambil dari Google, di situ dia sebenarnya tidak mengerti Yesus ini Bapa yang bagaimana penjelasannya, dia disebut Bapa di saat mana dan bagaimana. Nah, itu. Jadi kadang majelis-majelis di gereja pun tidak memahami secara utuh. Jadi maksudnya di TikTok saya maksudkan tadi Kak TJ, kita setuju ya, kita sepakat ya bahwa perlu disampaikan, kita tidak mencampuri urusan rumah tangga mereka.
Tetapi perlu menyampaikan bahwa ketika mereka mau menyaring seorang pelayan atau pendeta muda dalam gereja mereka, syarat-syarat itu harus dipenuhi sebagai sebelum dituliskan menjadi seorang pelayan. Kita mengingatkan saja supaya ketika mereka mau menyaring pendeta, pelayan Tuhan, beberapa syarat sebagai seorang Tritunggal itu benar-benar, jangan sampai mereka cuma di mulut aja ngakunya Tritunggal padahal pengajaran oneness ini yang bahaya karena mereka masuk dari dalam. Mungkin ini saja. Makasih Kak TJ atas dukungannya juga. Makasih saya Abang tanggapi yang Ibu ya. menjawab. Ya. Ya, oke baik. Ya, saya tanggapi karena ini penting sekali buat kita. Jadi begini, Ibu Ketura lagi, Ibu TJ. Apa namanya? Kita memahami natur Yesus. Yesus memiliki natur manusia ketika Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia. Dan kemudian Yesus adalah natur ilahi. Nah, ini terkait mengenai Bapa ya. Sebagai natur ilahi, Yesus disebut sebagai Bapa. Tapi bukan berarti Yesus itu Bapa. Harus pahami yang saya sampaikan ini. Bapak Yesus, Allah, bukan Allah Bapak. ya, Yesus, ya, sebagai natur ilahi, dia sebagai Bapa. Itu ada dalam firman Tuhan, Yesaya 9 ayat 5. Kenapa Yesus sebagai natur ilahi, dia sebagai Bapa? Dalam bahasa aslinya, Bapa di situ merujuk kepada Abiat. Artinya dia. Nah, demikian tadi kamu Simine. Ini mah baku hantamnya sesama Kristen ya, sesama coten. Bikin kita tertawa. Mereka tuh kalau debat tuh kasar-kasar memang mulutnya tuh. Apa namanya tuh? Tidak ada yang ini, tidak ada yang lembut. Ajaran kasih itu semuanya bohong, semuanya dusta. Bukti nyata, jangankan dengan kita ya umat Muslim, sesama mereka saja baku hantamnya itu, woi luar biasa. Saling caci, saling maki. Itulah kelakuan mereka, itulah tabiat mereka ya. Menjadi apa? Mereka sesama mereka saja saling saling bantai ya kan, apalagi padahal itu mereka ini minoritas, apalagi mereka mayoritas. Wah, apalagi sampai umat Islam itu menjadi minoritas di negeri ini, aduh dibantai lah mereka. Untung saja Islam itu lebih banyak dari mereka sehingga mereka itu agak berpikir-pikir gitu ya, sementara mereka sedikit saja berani, ada yang bawa anjing sampai ke masjid segala macam. Orang Kristen bawa anjing ke masjid, usai itu malah umat Islam pula yang disuruhnya minta maaf, gila gitu. Tapi sekarang ini memang tengah negeri ini ya tengah disetir sama orang-orang kafir, setengah diobok-obok oleh orang-orang kafir. Maka kita sebagai umat Islam wajib bersatu, rapatkan barisan sehingga kita pun akan selalu menjadi kuat dan kita akan menjadi negeri ini pun akan tetap aman begitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Ridho Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله